salam kenal. Halo Mas. Wawan Kurniawan, setahu saya, habis googling, adalah seorang penulis dan penerjemah juga ya. Ada Iya, karyanya yang diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan terjemahan saya juga di Moy, ya, Matilda. Itu dari bahasa apa? itu bahasa Inggris Mas. Oh, Kalau dari yang mati. itu yang ngarang Mary Shelley Frankenstein itu ya? Iya betul. Oh, Di cool. sebelum Frankenstein itu ada karyanya, nah itu yang saya terjemahkan kemarin. Ya, 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 ya. Dan Wawan juga menulis buku ya. Iya betul. Saya juga nulis apa? Pertama mungkin awalnya nulis puisi Mas. Jadi saya nulis puisi, terus dari puisi eh, saya juga belajar nulis cerpen. Nah terbaru itu saya nulis novel. Benar. Novelnya selesai 2017 tapi baru terbit tahun ini kemarin awal tahun. Ya, 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 ya. Nanti kita bisa temukan waktu untuk ngobrolin itu. Oh iya, Heeh. boleh 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 Mas. Jadi ceritanya kenapa ini cukup mendadak podcast yang ini I- karena biasanya saya selalu merencanakannya lebih dari seminggu atau paling enggak itu sebulan. Tapi ini minggu yang lalu kita dipertemukan oleh Rus. Terus kan aku panggil Nokia ya, Connecting People ya. Iya iya Terus event yang mencetuskan itu adalah meninggalnya Dag Solstad, seorang ya penulis Norwegia yang meninggal tanggal 14 hari Jumat 2 minggu yang lalu ya. Kebetulan Wawan juga menulis sebuah ulasan di medium.com tentang buku iya yang kita bahas kali ini, yaitu Aib dan Martabat, terbitan dari Margin Kiri. Ulasan yang menarik, Wawan. Aku senang sekali Wawan bersedia untuk melakukan ini dan mari kita kulik sedalam-dalamnya novel yang tipis banget ini. iya 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 Di artikel itu Wawan memperkenalkan buku ini dengan baik. Gimana kalau kita mulai dari situ? Gimana kita kenalin iya iya buku ini ke pembaca? Silakan Wawan. boleh boleh. Jadi sebenarnya itu tulisan yang di Medium itu sebenarnya sudah pernah dimuat Mas di media sebelumnya. Kalau tidak salah itu di Koran Fajar atau di basabasi.co gitu. Jadi karena hari itu bertepatan dengan meninggalnya penulis itu, saya coba posting lagi di Medium. Nah, itu yang kemudian dibaca dan kemudian diteruskan ke Mas. Jadi akhirnya jadilah podcast ini. Tapi secara mendasar sebenarnya di tulisan itu saya saya mencoba menangkap eh, pembacaan saya terhadap apa sih yang sebenarnya saya rasakan secara personal dari membaca Aib dan Martabat ini. Jadi eh, jauh sebelum membahas apa yang dikisahkan oleh penulisnya, saya merasa bahwa membaca buku ini itu membuka relung terdalam dari sisi kesendirian manusia. Jadi di beberapa potongan kisah atau di beberapa adegan dalam buku ini sebenarnya itu bisa relate dengan siapa saja. Tapi mungkin akan sangat relate bagi seorang pengajar, entah itu guru atau dosen, atau mungkin orang tua juga sebenarnya. Eh, di mana ketika kita sebenarnya manusia itu selalu mencoba mencari makna, selalu mencari signifikansi atas keberadaannya. Tetapi dalam novel tipis ini, sebenarnya penulis mencoba menghadirkan bahwa ada banyak kondisi atau ketidakpastian yang pada akhirnya membuat kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita kehilangan makna yang selama ini kita perjuangkan, kita kita jauh lebih dekat dengan kesia-siaan dibanding makna itu sendiri. Nah, kira-kira itu sebenarnya yang ingin saya ceritakan di awal melalui pembacaan di tahun 2000 berapa ya terbitnya buku ini Mas? Saya lupa. Jadi itu tuh sebenarnya 2016. ya 2016. jadi ya 2015. Jadi dulu di tahun itu memang saya kan nulis artikel-artikel gitu Mas. Jadi
biasanya kalau ada buku baru, biar bisa dimuat oleh media, media online maupun media surat kabar, saya langsung tulis gitu. Jadi harus berburu dengan waktu. Ya, 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 ya. Jadi tahun 2016 itu pertama kali, atau sebelumnya sedikit ya, saya ngobrol sama Roni, penerbit yang punya margin kiri. Waktu Iya itu betul. saya ngajak-ngajak, Ron, kamu nggak pengen nerjemahin novel Norwegia langsung dari bahasa aslinya? Sebelumnya Hmm. saya udah nerjemahin di Mizan, karya-karyanya Jostein Gaarder. Hmm, Iya iya. waktu itu Jostein Gaarder memang hebat sekali di apa namanya, di buku Dunia Sofi, atau Hmm. dan dia sampai sekarang multi generasi tuh fansnya dengan Iya. buku-bukunya. Tapi pada saat itu saya pikir ya udah, Usain Gorder udah established lah. Kenapa nggak nyoba yang lain gitu loh. Terus ngajak-ngajak Roni, eh, aku tuh sama-sama butanya. Aku juga nggak tahu siapa Daxus. Dan aku memang merasa proyek-proyek penerjemahanku itu kalau bisa surprise bersama gitu loh. Kalau jelek ya Iya iya. misalnya, eh, ya udah resikonya. Tetapi kalau bagus, Hmm. bagus banget kan. Kita jadi punya Iya. kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Kembali lagi ke isu utama buku ini, dengan isu surprise. Saya merasa setelah hidup sekian lama ini, saya merasa salah satu sumber kenikmatan dalam hidup adalah surprise itu. Jadi kita, Iya. kalau sesuatunya sudah predictable, seperti yang Iya. dialami si Arya Senurukla, itu kenikmatannya diminishing banget. Kenikmatannya hilang gitu loh. Jadi waktu itu ya udah, Dak Sulsta, karena mungkin lebih cocok dengan margin kiri. Dak Sulsta ini adalah salah Hmm. satu penulis yang sampai hari ini, dengan segala apapun konotasinya, dia bangga menyebutkan saya seorang komunis. Dan Oke. itu pernah sesuatu yang, sebuah sebuah hal yang negatif yang bisa dilekatkan ke seseorang gitu loh. Tapi nggak juga Hmm. sebenarnya, karena pada dasarnya Norwegia itu kan banyak hal-hal yang sosialistis di Hmm. dalam pengaturan kenegaraannya. Tapi dia berani bilang saya Marxis, saya komunis gitu. Dan mungkin itu daya tariknya di margin kiri ya. Terus Iya iya. yang kedua adalah ketipisannya, atau Ya, sangat berarti memang buku ini dipilih karena lebih tipis ya dibanding karya-karya lainnya. yes. Nah, yang mau saya bilang sebenarnya dengan agak panjang prolognya itu, saya baru menikmati bukunya sekarang setelah menyiapkan untuk ini. Maksudnya waktu itu saya menikmati ya, tapi sekarang saya jauh lebih menikmati karena ada banyak hal. Salah satunya adalah Ah, Salah satunya adalah tingkat kesulitan buku ini. Waktu saya baca itu tahun 2006, iya. saya ngerjain itu tahun 2016, mungkin bahasa saya ya hampir 10 Ah, tahun lalu kan ya. Dan iya 10 betul. tahun ini sudah banyak berkembang kemampuan bahasa Norwegia saya. Jadi saya beneran terlalu dekat dengan karya ini sehingga apa namanya, frustasinya jauh lebih tinggi daripada kenikmatan. Oke 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 oke. Tapi setelah membaca lagi, setelah saya lupa, bahkan saya lupa ini apa namanya, karya saya gitu. Iya Maksudnya iya ada iya. terjemahan saya bilang, wow, asik juga ya buku ini ternyata ya. Iya iya. Dan Betul semua betul. yang Wawan bilang tadi itu saya rasakan juga. Dan oke, ini Hmm. juga ada satu hal lagi karena saya sudah 10 tahun lebih tua lagi gitu loh. Dan Iya iya. aku menyarankan orang yang membacanya sekarang masih umur 20-an atau 30-an, nanti baca lagi lah kalau kamu udah 40-an atau Ah menjelang, betul betul betul. karena rasanya beda. Tapi dulu berapa lama Mas proses menerjemahkannya? Lama, lama banget. Waktu itu saya barusan dari Mizan. Mizan itu karena penerbit besar, jadi lebih strict gitu loh. Kontraknya bilang 2 bulan Hmm. ya 2 bulan, dan saya Iya. melakukan Iya. itu. Ini pertama kali yang saya bilang, Ron, estimasi saya sekitar 2 bulan 3 bulan, tetapi jadinya setahun. Ah, Itu sini iya. loh. Tapi memang butuh ini sih kayaknya butuh lebih lebih lama lagi karena memang harus dibaca beberapa kali biar lebih pas. Iya, dan bahasanya tuh mungkin napasnya tuh harus butuh panjang banget karena ada beberapa Ah, ya kalimat betul. yang panjang banget, pakai koma, pakai koma, pakai koma. Dan itu Mm-mm. waktu itu saya belum menemukan atau belum terlalu terlatih ya nerjemahin Ya,
macam-macam. Karena kalau sekarang mungkin nggak terlalu karena saya udah menemukan yang lebih sulit lagi. Si Christine Oh, Lavrander itu lebih iya, sulit iya. lagi. Oke, berarti itu bocoran terjemahan yang ini lagi ya, yang Mas garap berarti ya. Udah, yang Christine Oh, Lavrander iya. kan trilogi yang sama Moy itu. Oh, yang di Mo itu kan ya. eh, yang duanya udah, tinggal yang terakhir sedang digarap editingnya. Tetapi Oh, kurasa saya mendapatkan, jadi kayaknya kalau kita berefleksi eh, apa namanya, aku nggak bisa nyebut ini karir ya, maksudnya hobi oke. penerjemahan kita itu kan meningkat gitu loh. Buku Iya, itu iya. yang membuat saya mungkin bisa mendapatkan si Christine Lavransdatter itu, dan Christine Lavransdatter itu makin menarik eh, skill kita. Hmm, Menurut saya itu satu yang penting ketika kita melakukan sesuatu, ini yang nggak dilakukan si Areas Rukla. oke. Mau nggak mau kita akan sampai ke tahap stagnan. Jadi Iya, tingkatkanlah challenge-nya, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita akan stagnan seperti yang dia rasakan. betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Mari kita Tapi ngomong bukunya deh. tapi Eh, memang iya sih. Tadi jadi kan ini saya baca waktu awal-awal terbit bukunya. Nah, pas diminta untuk buat Zoom ini, saya coba baca resume saya yang saya tulis itu. Tapi pada akhirnya saya coba baca bukunya lagi. Cuma karena bukunya ini kan ada di Makassar. Saya kan dulu di Makassar, Mas. Sekarang pindah ke Depok karena hmm, lagi kuliah. Nah, saya sudah tidak bisa dapat buku fisiknya. Jadi akhirnya saya beli buku di Google Play Books dan akhirnya baca baca lagi sampai ini. Dan sepertinya ada kenikmatan yang berbeda gitu ya. Ya seperti membaca buku-buku lainnya. Kalau misalnya buku dibaca ulang lagi, biasanya ada kesan-kesan tersendiri. Nah, itu mungkin juga nanti menarik bisa kita bahas. iya, untungnya kesannya nggak jadi lebih buruk ya. Kan kadang ada yang lebih buruk kan. Iya, iya. Cuma mungkin yang tadi Mas bilang itu kalau umur 25 coba baca 40 tahun. Nah, saya pikir tanpa perubahan drastis usia sejauh itu pun sepertinya terasa sih bagi saya mungkin perubahan 5 tahun sebelum dan setelah ini atau 5-6 tahun ini sepertinya ada kesan yang ini sih agak beda juga karena mungkin sekarang perspektifnya lebih lebih tidak semenggebu-gebu waktu masa muda, sekarang bisa lebih lebih melihat situasi dengan sudut pandang seorang bapak mungkin atau seorang kepala keluarga misalkan. Nah, itu memang ada banyak apa kesan-kesan seperti itu yang sebenarnya berusaha diungkapkan penulis dan itu mungkin akan jauh berbeda ketika yang membacanya masih berusia muda dan yang membacanya sudah cukup berumur. Nah, itu sih. Benar-benar. Jadi mari kita masuk dengan ceritanya. Ini membahas tentang seorang guru sekolah menengah Fagerborg. Yang bagus Ya. dari buku ini adalah karena saya tahu semua tempat-tempat ini. Jadi saya pernah ke tempat-tempat yang disebutin itu semua. Itu yang bikin Nah, ada rasanya berbeda. Sekolah menengah Fagerborg ini terletak di sebuah tempat di Oslo itu yang kalau di Jakarta mungkin apa ya, Menteng kali ya. Yang hmm, daerah yang kelihatannya elit atau maksudnya bukan, atau tengahnya kota Oslo. Kota Oslo itu sekarang jadi Oslo besar sama Oslo kecil ini di tengah banget. Jadi rumahnya hmm, Jalan Jakob Paul atau tempat sekolahnya ini kan cuman beberapa ya kan dekat 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 katanya banget. ya. Nah, Hmm. untuk orang yang perlu beli rumah atau beli tempat tinggal di Oslo, itu daerah mahal. Ah, Itu daerah mahal. oh, Ketika masih muda itu udah nggak terjangkau. Jangan jangan bermimpi tinggal di situ. Jadi itu iya yang ya. aku bilang. Sementara Ah, rumahnya si Elias Ruklay, si siapa nama itunya, Johan lupa, Johan, Corneliusen, siapa? Si Johan Corneliusen ya. ya si sahabatnya si Elias. Itu rumahnya di daerah yang namanya Groru. Daerah Groru itu eh, dekat sama tempat tinggal saya ya. Jadi itu daerah yang Hmm. lebih terjangkau buat orang-orang kayak gue gitu loh dulu. Ah, Ada di pasar itu. Jadi saya bisa relate. Nah, si Elias Rukla ini adegannya dimulai dari eh, dia sedang mengajar, dia seorang pengajar sastra klasik Norwegia dan kayaknya hari itu bukan hari yang menyenangkan buat dia. Dia udah pamitan sama istrinya pagi-pagi,
sesuatu yang setelah dilakukan puluhan tahun jadi semacam rutinitas. Ini bisa Iya, kita kulik ini iya, nanti. Terus dia pergi ke sekolah mengajar, dia melihat kebosanan anak-anak remaja yang harus mendengarkan tentang Ibsen dan dramanya yang berjudul Itik Liar. Dinamika yang dia gambarkan antara perasaan dia sama persepsi dia terhadap perasaan anak-anak itu menurut aku keren banget sih. iya, iya. Jadi Bisa. kebosanan yang bisa diabaikan aja, tapi dia tukik ke dalam kebosanan itu lama-lama jadi hostile, jadi semacam permusuhan gitu loh. Dan yang kelihatan banget adalah begitu eh, bel berbunyi, Bel berbunyi. Iya, gurunya masih ngomong setengah, belum selesai kalimatnya tuh dia udah berdiri semua ditinggal. Jadi sehostile itu gambarannya. Walaupun ketika saya kuliah di Norwegia itu benar banget. Atau sampai sekarang ya. Sampai sekarang kalau bos hmm, itu ngajak rapat, terus dia minta kita rapat tuh jam sekian sampai jam sekian. Lewat 1 detik dari jam yang sudah dia janjikan itu dia nggak berhak nyuruh kita duduk. Jadi oke. itu salah satu kultur shock yang saya rasakan dulu waktu mulai pindah ke Norwegia. Tapi ketika Nah, membaca buku ini lagi, iya ya ternyata itu juga apa namanya sensibilitas Indonesia yang bilang kalau bos belum pulang atau kalau guru atau orang yang iya, ada kalau guru. di Hmm, otoritas belum pulang, kamu sebagai orang yang di bawahnya nggak boleh ngapa-ngapain gitu loh. iya, iya, iya. Nah, lalu adegan berpindah sampai ketika dia udah pokoknya bad mood, lalu keluar adegan payung itu yang digambarkan di sampulnya ini kan, Iya, payung payung rusak. rusak yang membuka sebuah nostal semacam backstory ke belakang yang Ya, menceritakan mundur ke belakang. sejarah hidupnya. Itu awalnya mau ditambahin Wawan. Ya, jadi memang saya setuju sih kalau adegan pertama itu di mana si Elias ini masuk ke dalam kelas dan sebenarnya dia paham sih bahwa anak-anak di sini sudah bosan, anak-anak di sini sudah jenuh. Tapi di satu sisi dia masih punya visi seorang guru bahwa dia tetap harus mengajar dan dia tetap harus menjalani proses yang sedang berlangsung ini. Nah, hanya memang ini sebenarnya semacam strategi penulis ya untuk memperlihatkan bahwa ada tegangan antara usaha itu dan ketidakmampuan kita mengendalikan apa yang kita hadapi saat itu juga. Jadi di sini tokohnya akhirnya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya sendiri bahwa apakah dia bisa melakukannya, apakah dia harus bertahan seperti ini. Nah, sampai pada akhirnya misalkan yang seperti Mas tadi ceritakan bahwa di bagian ketika anak-anak menghiraukannya karena bel sudah berbunyi. Nah, itu semacam pengakuan bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi dalam membendung segala yang diharapkan itu. Nah, mungkin memang karena novel ini juga dibuka, misalkan dia kan diceritakan bahwa dia adalah seorang yang sudah berumur, sudah tua, sudah suka minum-minum, mabuk-mabukan. Jadi itu itu kesannya memang di awal seolah bahwa ini semacam kepasrahan atau mungkin semacam kebosanan tersendiri dan dia mau tidak mau harus menjalaninya saja karena dia tidak punya daya apa-apa lagi. Nah, nanti pada pada prosesnya kita kemudian dibawa ke dalam kelas. Setelah keluar kelas kita sudah paham bahwa wah, si guru ini sudah bad mood, dia sudah merasakan bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi, tetapi di satu sisi dia sadar bahwa apa sih gunanya kita berharap dengan anak-anak yang masih muda ini untuk belajar karya sastra klasik dan dia sendiri paham bahwa ini sesuatu yang membosankan. Tapi di sisi lain, dia juga berharap bahwa orang-orang bisa memahami sastra itu penting dan sastra itu punya kekuatan. Jadi tegangan-tegangan antara dipahami dan tidak dipahami, punya kekuatan dan tidak punya kekuatan itu di bagian-bagian awal terasa bagi kita yang membacanya mungkin pelan-pelan. Nah, baru kemudian itu meledak pelan-pelan ketika adegan payung itu. Nah, payung itu kemudian seperti yang Mas bilang, itu payung itu yang kemudian membawa kita mundur ke belakang, mencoba memahami bahwa
ada sebuah masalah besar yang dihadapi si tokoh utama ini. Nah, sebenarnya ini kalau mau dilihat juga bisa menjadi semacam semacam puncak dari kemampuan dia menahan segala emosinya dan kemudian si penulis memperlihatkan melalui adegan payung yang hancur, rusak, tangannya berdarah, terluka. Nah, itu sebenarnya adalah mungkin penggambaran bahwa selama ini dia hidup dalam apa ya, usaha menahan keinginannya untuk mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa terungkapkan. Nah, barulah kemudian eh, kita pelan-pelan diperhadapkan dengan pengalaman si tokoh utama ini dengan sahabatnya, dengan istri sahabatnya yang kemudian nanti akan menjadi istrinya. Nah, itu ternyata secara psikologis bisa memberikan semacam eh, apa ya, semacam mungkin ada sisi psikologisnya yang tertutupi dan pelan-pelan dia ingin buka, tetapi ya dia juga tidak bisa langsung membukanya secara terbuka dengan begitu lapang. Jadi ya itulah itulah yang mungkin menjadi strategi si penulis di mana dia pelan-pelan menjelaskan dan di akhir betul-betul kita dibuat paham bahwa wah memang berat masalah si Elias ini. Yes, itu benar banget. Dan masalahnya aku aku akan menggunakan kata lain selain kata berat. Aku menggunakan kata lain ini sebuah pergerakan emosional alami dari seorang manusia menurut aku. Karena aku merasakan Iya. ada di titik-titik yang sudah dia lakukan itu. Misalnya, eh, dan itu berkali-kali, tidak hanya ketika mencapai umur tertentu saja. Misalnya ada Hmm. masa di mana di awal aku masih 30-an waktu itu. Terus Hmm. tujuanku keluar negeri adalah sekolah. Dan aku udah lulus Iya. sekolah itu. Terus mau ngapain? Aku butuh tujuan berikutnya, gitu kan. Lalu Hmm. ketika tujuan berikutnya udah dilakukan dan udah merasa settle, terus ada lagi, tujuan apa berikutnya? Dan itu menurut aku Iya. alamiah dari manusia. Dan yang terjadi adalah ketika kita selalu mengaitkan bahwa keinginan atau cita-cita itu adalah milik kaum muda. Yang artinya hanya orang muda lah yang berhak punya cita-cita. Karena kalau misalnya kayak cerita, kan ada Iya. awal, ada tengah, ada ending. Orang yang udah berumur itu udah di ending ya, udah selesai loh gitu kan. Sementara itu sebuah bencana sebenarnya kalau ada di titik itu. Karena mau di titik Iya. itu kapanpun umurmu, kalau merasa kamu udah selesai, Iya. 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 itulah yang sumber. Aku jadi merasa aku suka dulu sering baca buku filsafat eksistensialisme kan. Mm-mm. Life is a project. Ketika projectnya udah selesai, you need to invent a new one. Kamu perlu menciptakan project yang baru karena kalau tidak, makna Mm-mm. hidup itu adalah dari proyek-proyek yang kamu bikin itu. Pesan Iya. karena ya orang eksistensialisme kan sering bilang hidup itu tidak ada maknanya. Iya. Tetapi kabar buruk, kabar baiknya adalah makna itu kamu yang menentukan sendiri gitu loh. Kamu Mm. bisa memilih proyek-proyek yang disajikan oleh society. Kamu harus begini, umur segini, kamu harus begini. Atau kamu bisa memilih proyek-proyek itu sendiri. M- Iya, m- betul. Kegampangan untuk memilih proyek-proyek yang disajikan kepadamu adalah kamu udah tahu goalnya udah didefinisikan oleh society, oleh ini, oleh itu, oleh ideologi. Tapi kalau kamu memilih untuk menciptakan proyek-proyek itu sendiri, kamu punya kebebasan untuk menciptakan segala parameternya, termasuk goalnya apa. Tetapi itu bukan Mm. hal yang mudah gitu loh. Tapi kamu punya kebebasan untuk itu. Nah, itu yang Iya. membuat aku make sense filsafat eksistensialisme. Dan itu yang tidak dilakukan Elias Rukla ketika dia sudah stagnan, sudah 25 tahun mengajar sastra klasik di Iya. Iya. anak-anak itu. Dia dia punya pilihan loh. Pernah nonton film Dead Poet Society? Pernah, pernah. Ya, dia kan sebenarnya bisa jadi Mr. Keating, tapi dia tidak memilih untuk itu. Iya. Iya. Mungkin memang karena apa, kepribadian si Elias ini memang apa, secara mendasar dia lebih tertutup. Jadi dia lebih banyak menyerang diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan overthinkingnya. Jadi mungkin Wow. dia tidak bisa seperti di dead posisi itu karena memang dia tidak punya keinginan untuk lebih membuka diri. Akhirnya
Eh, Boleh dibilang ini sebenarnya gambaran manusia yang terluka dari isi kepalanya sendiri. Jadi dari isi kepalanya yang menjadi sumber dan akhirnya itu yang membuat dia terus melihat dunia sebagai sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan pada akhirnya makna yang dia cari itu terkesan tidak tidak lagi penting dan mendekati sia-sia. Makanya gambaran keputusasaan itu eh, di di mungkin 10 halaman terakhir ya di buku ini kita bisa melihat ada banyak beberapa beberapa penulis yang disebutkan oleh Sosat ini. Eh, dan saya pikir saya belum melakukannya, tapi dulu waktu membaca buku ini pertama kali saya punya keinginan saya kayaknya harus baca karya klasiknya ini, saya harus baca bukunya Thomas Mann ini, saya harus baca beberapa penulis yang disebutkan karena saya percaya bahwa nama-nama yang disebutkan atau tokoh-tokoh karya yang disebutkan dalam ini sebenarnya itu menjadi bata-bata kecil yang sedang menyusun bangunan kesendirian si tokoh utama ini. Hanya saja mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya dan keterbatasan bacaan saya tidak sepenuhnya merasakan itu. Jadi saya membayangkan andai kan saya punya kemampuan merasakan tokoh-tokoh yang disebutkan di awal atau di dalam buku ini, ya mungkin kesannya akan jauh lebih kuat dibanding saat ini saya masih buta misalkan. Tapi eh, secara mendasar memang ya itu tadi kita memang diajak untuk melihat bagaimana stagnansi si tokoh utama dan dia berusaha sebenarnya dia berusaha untuk apa ya menjalani dinamika itu tetapi pada akhirnya memang dia harus apa ya mungkin dia harus lepas dengan apa yang dia coba upayakan dan dia tidak menemukan cara terbaik. Di kalimat penutupnya kan dia bilang sudah tidak ada apa tidak ada jalan kembali atau apa, jadi ya semacam melepaskan lah, tapi melepaskannya juga tidak begitu pelan jadi ada bekasnya gitu. Ya, ya, ya. Ini ini berakhir tragis sih sebenarnya buat si tokoh utama ya, karena dia Iya, melihat sinar di ujung terowongan itu. betul betul. Terus kalau aku tergoda untuk membayangkan bahwa ya kalau yang Awan bilang tadi overthinking atau terjebak dalam lingkungan atau lingkup pikirannya sendiri, menurut aku tergoda untuk bilang bahwa itu mudah sekali untuk melakukan itu. Jadi kalau lebih banyak orang yang terjebak itu, aku nggak heran karena itu lebih mudah dilakukan. Apalagi di negara yang memuja alkohol seperti negara-negara Barat, Hmm, orang-orang yang middle age yang terjebak alkoholisme itu banyak banget karena ya udah alkohol iya, itu kan untuk menumpulkan rasa saja. Kalau kamu merasa hidupmu iya. tidak puas atau ada kekosongan, ya ditumpulkan saja dengan alkohol itu. Jadi kalau Hmm, kalau misalnya masuk ke bar-bar di hari yang bukan weekend, itu kamu akan melihat orang-orang middle age yang ada di situ gitu loh. Ngapain gitu loh ah, hari Rabu malam terus mabuk. Dan itu kita bisa membayangkan tokoh-tokoh semacam Elias Rukla ini. hmm, Jadi waktu aku Owan juga bisa masuk bisa tarik ke pengalaman pribadi kalau bisa ya. Saya mau masuk hmm, ke ya. gitu sekarang. Jadi aku waktu umurku masih 20-an, aku masih punya aku punya aku ngajar bahasa Indonesia untuk orang-orang Norwegia gitu. Oke, Terus itu salah satu caraku untuk mendapatkan teman waktu itu atau secara ya. tidak sengaja. Jadi aku jadi punya banyak teman dan salah satu temanku itu adalah orang yang umurnya 40-an waktu itu. Dia seorang Hmm, dosen filsafat di universitas, persis seperti si Johan apa namanya, atau ada kelumit-kelumit kehidupannya itu yang mirip si Johan. oke. Johan Corneliusson tokoh di sini, yaitu kalau dia ngomong itu apa namanya, dia kalau si Johan ini Wittgenstein ya anunya, enggak deh, Ya. spesialisasinya. Kalau muridku itu namanya eh, filsafat atau anunya Heidegger, dia spesialis Heidegger. Terus aku pernah ngelihat, jadi dia gayanya flamboyan banget umur 40-an. Orang Ah, Norway itu yang nggak terlalu memperhatikan baju, dia kemana-mana selalu pakai jas. Jadi oke. pakai tweed yang ada jas yang ada
Oh ya, Touch-nya di sini itu loh. iya iya Jadi iya. itu udah stereotip akademis banget gitu, stereotip filosofi Oh, gitu kan. Terus suatu hari dari pertemanan kami, aku juga masih menggapai-gapai budaya Norwegia itu kayak apa. Jadi ini salah satu orang-orang pertama yang mewakili budaya Norwegia di mataku ya. oke. Dia ngadain semacam public lecture di toko buku. Ah, Jadi dia ngomong gitu terus karena ini toko buku, ya udah orang rame kan. Terus ada mm-mm, dia nggak jauh dari kasir itu ada orang yang lagi ngomong kenceng-kenceng di situ. Terus dia mm, bisa marah marah secara publik sama orang itu gitu loh. Pokoknya letupan-letupan emosi yang menurut aku agak agak kurang pas gitu. Kamu bisa menghandle-nya dengan lebih bagus kalau ah, emotional intelligence-mu tinggi gitu lah. ah, Terus aku diundang ke rumahnya, khas banget partinya orang-orang akademis gitu. Jadi mm, yang diundang tuh penyair, yang diundang itu seniman-seniman lain. Jadi ada kita sambil duduk terus apa namanya bikin apa namanya duduk melingkar. mm, Karena dia bilang waktu itu salah satu yang nggak bisa bahasa Norwegia Irwan di sini. Jadi kita ngomong bahasa Inggris saja ya, ngomong bahasa Inggris lah. Terus baca puisi, pokoknya kalau adegan-adegan film kayak The Great Gatsby gitu tuh ah, ada kayak gitu. Terus dia bilang, saya ini, jadi dia tuh kayak si Johan Corneliusen gitu. Jadi umurnya udah di tahap kamu harus establish, tapi dia masih apa namanya masih ngekos, masih masih nggak established gitu loh. iya Terus iya. dia pacaran juga sama mahasiswanya, persis sama si Eva Linde dan pacarnya itu cantik juga gitu. Jadi aku waktu baca buku ini tuh bisa nostalgia dengan pengalaman-pengalamanku. Oh, gitu ya. Hmm, Dan aku bisa menduga si Dak Sulsta ini ada di lingkaran semacam itu. Si Dak hmm, si Dak Sulsta ini juga pakai bajunya sembarangan. Kalau dia tuh mungkin nggak pakai jas gitu ya. Tetapi dia iya iya. benar seakan-akan ingin stand out dengan kekumuhannya itu. Kalau kamu lihat Hmm, susah di jalan-jalan, kamu bakalan, aduh kasihan kasihan, kenapa sih orang itu gitu. iya Jadi iya iya. salah satu rasa yang bisa aku eh, ingat-ingat lagi adalah masa-masa awalku di Norwegia yang bertemu dengan stereotip atau karakter-karakter yang elemen-elemennya diambil sama si Sedak Susah di dalam Hmm, buku ini. iya iya iya. Sepertinya memang seperti itu ya. Ada kecenderungan mengarah ke situ. Ditambah misalkan memang itu tadi dimulai dengan mabuk-mabukan di awal pembuka cerpen ini. Jadi novel ini. Jadi memang bisa dibilang ada ya sekali lagi ini bisa menjadi refleksi sosial juga dari eh, kondisi Oslo waktu itu mungkin. Jadi eh, tentu akan lebih terasa bagi orang-orang yang memang sudah bersentuhan langsung dengan tempat-tempat itu. Jadi akan beda rasanya mungkin dengan saya atau mungkin pembaca di Indonesia yang masih belum menyentuh daerah-daerah di sana. Jadi yang terbayang mungkin lebih ke kesan, oh dinamikanya seperti ini, tetapi penggambaran bahwa apa penggambaran bahwa situasinya seperti ini, situasi sosialnya seperti ini, itu tidak terlalu bisa dibayangkan. Tetapi sebenarnya si penulis ini juga menggunakan strategi di mana di novel ini kan tidak menggunakan bab ya, jadi kita tidak tidak akan melihat bab satu, bab dua, bab tiga, tetapi langsung dirunut dari awal sampai akhir. Jadi ini semacam kamu membacanya tanpa henti atau mungkin kamu menulisnya tanpa henti. Jadi ini bisa jadi semacam teknik juga untuk memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang begitu cepat, padat, begitu menumpuk, begitu penuh ngos-ngosan lah kalau kita mau baca dengan langsung secara secara apa secara menyeluruh. Tapi itu bagian dari upaya penulis untuk menghadirkan ketegangan-ketegangan yang sebenarnya akan saling mendukung dengan cerita yang dibuat. Ditambah misalkan penggunaan tanda baca juga tidak seperti novel-novel pada umumnya. Eh, Paragraf-paragrafnya juga bisa jarang. Jadi ini semacam ada upaya strategi juga dari penulisnya untuk menghadirkan kesan-kesan itu. Jadi meskipun misalkan kita tidak paham betapa padatnya atau betapa berdinamikanya situasi di sana, tapi melalui strategi itu sebenarnya kita juga bisa ikut merasakan
oh ada loh ketegangan-ketegangan seperti ini dan itu mungkin bisa dirasakan beberapa pembaca. Ini bisa dibilang stream of consciousness nggak? Nah, waktu mau melakukan apa podcast ini, saya kan sempat mendengar review-review pembaca luar negeri itu. Karena di Indonesia masih jarang yang review, Mas. Hmm. Kayaknya belum ada deh. Secara video ya, kalau di tulisan ada. Nah, yang di video-video beberapa mengatakan memang semacam terhipnosis. Jadi ada eh, dia mungkin bisa mengaitkannya dengan penulis-penulis yang menggunakan sleep conscious itu. Jadi ada kesan bahwa novel yang ditulis saat itu memang gaya penulisannya seperti itu dan itu semacam menjadi ciri khasnya. Jadi Hmm. ada kan beberapa novelnya itu yang sudah mendapatkan penghargaan dan itu yang diulas ada yang judulnya Prof Anderson kalau tidak salah. Terus ada yang 11 novel 18 books itu. Nah, itu dijelaskan juga bahwa buku-buku itu memang punya kesamaan dalam cara bercerita yang betul-betul bisa ngalir dan si si YouTuber itu dia bilang terhipnotis kalau dia bilangnya di sini ini. Jadi memang ada kemampuan narasi yang cukup kuat dari penulisnya dan itu juga dikembangkan dengan sangat baik melalui beberapa adegan yang kalau kita baca lagi, kalau misalkan di Aib dan Martabat itu kan, kalau saya mau mau kaitkan dengan psikologi ya kan saya backgroundnya psikologi mas sebenarnya. Hmm. Jadi Hmm. adegan memukul payung itu boleh dibilang tadi saya sudah singgung sedikit itu adalah semacam puncak dari ketidakmampuan dia menahan alam bawah sadarnya misalkan. Nah itu kemudian digambarkan eh, dengan cukup cukup kuat oleh penulis karena sampai dia harus mencaci maki, dia harus marah. Karena sebenarnya itu kan kita bisa melihat itu sepele sekali untuk membuka payung, menyelesaikan payung, tapi dengan niat menghadirkan bahwa ada tekanan psikologis, ada semacam beban yang tertimbun dan akhirnya meluap sampai sebesar itu, strategi itu cukup cukup menarik untuk dicoba. Jadi eh, yang menjadi pertanyaan mungkin juga kenapa penulis menggunakan payung? Ya itu juga bisa didiskusikan lebih jauh lagi. Mungkin misalkan payung itu sebagai sesuatu yang menjadi metafora di mana selama ini dia berlindung dari payung, dari tekanan-tekanan yang dia rasakan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu seperti hujan deras yang Oh, menyerang kepalanya atau apanya. Jadi payung itu yang rusak, payung itu dipatahkan dan akhirnya kita terbukalah pintu ke gerbang masa lalunya dan kita bisa melihat oh dari sini masalahnya, dari sini Eva itu seperti apa, Johan itu seperti apa, dia ke Johan bagaimana, dia ke Eva bagaimana, dia ke anaknya seperti apa, ke anak tirinya maksudnya. Jadi eh, memang payung itu menjadi semacam kunci pembuka ketika gerbong psikologisnya itu sudah mulai eh, hancur lah. Jadi itu semacam metafora di mana seseorang sudah tidak bisa lagi menahan seluruh rasa lelahnya atau seluruh rasa sakitnya sampai akhirnya tergambarkan dalam adegan itu. Nah, biasanya kan kalau secara mainstream kan mungkin orang berteriak, orang mungkin bunuh diri atau apa, tetapi karena ini dibuat dengan lebih dinamis dan lebih elegan, nah itu payung dan pemilihan payung itu juga saya pikir kalau kita bertemu penulisnya langsung dia mungkin punya alasan yang lebih dalam. aku kayaknya pernah menghadiri apa namanya public lecture-nya si Doug Susta. Kayak dia bilangnya gini, kadang-kadang proses kreatif novel itu dimulai dari sebuah kalimat, dari sebuah adegan, dari sebuah Iya. eh, keresahan. Tapi spesifik yang ini, dia bilang Hmm, image pertama adalah payung yang nggak bisa dibuka itu. Tapi baru oke. kemudian dia mengembangkannya menjadi apa. Jadi payungnya duluan kalau menurut dia sih. Hmm, Ini sih ingatku aja ya. Eh, iya iya. aku juga harus mengakui bahwa aku cuma baca bukunya yang ini gitu loh. Dan mungkin sekarang baru aku tergerak untuk, kayaknya banyak yang perlu ditelusuri lagi nih karya-karyanya yang lain. Karena Hmm, salah satu dari ketika dia meninggal itu kan hari Minggunya yang waktu kita mulai kontakan itu,
Iya, Kan Norwegia membuat semacam reportase Dag Solstad, a giant, literally, iya. sastra, raksasa sastra Norwegia Norwegia. meninggal gitu kan. Lalu banyak teman-temannya yang ngomong di situ. Teman-temannya Hmm, itu bilang bahwa Dag Solstad itu, atau ada salah satu pembaca juga bilang bahwa Dag Solstad itu adalah seorang penyair atau sastrawan besar yang disayangi rakyat. Artinya gini loh, kalau biasanya kalau kamu ada di panteon itu, ya udah kamu ada hmm, di panteon, jauh banget jarakmu dengan eh, iya, pembaca biasa. Karena di Norwegia itu salah satu penulis yang terkenal atau yang paling bestseller adalah penulis crime Younes hmm, yang setiap tahun keluar bukunya. Jadi orang lebih lebih mudah ketemu orang di jalan-jalan atau di eh, kereta baca buku kriminal itu. Dan ini ntar lagi kan Paskah, itu masa-masanya crime itu juga. Terus, hmm, tapi Dak Susah bisa cukup populer yang bisa dibaca oleh pembaca khalayak umum karena hmm, kekhasan bahasanya itu. Walaupun aku hmm. agak meragukan itu karena bahasanya menurut aku sulit. Eh, untuk orang yang berbahasa Norwegia sekalipun ya aku mungkin perlu baca lagi deh karena itu Iya, iya. mungkin 10 tahun yang lalu buat aku ya. Tapi artinya dia bilang begini, kalau kamu mengambil secuplik aja dari sebuah karya terus kamu suruh orang nebak ini siapa yang nulis, dia bisa tahu itu Dag Sulsta yang nulis karena Hmm, kekhasannya itu. iya, iya, iya. Dan kalau kita ngomong ini kan kayak ada bab-bab yang seperti orang tua gitu loh. Kayak mungkin seperti bahasa omongan. Ketika kita mau sampai ke poin yang itu, tetapi kita ngomong Hmm. dedet, koma, dedet, anak kalimat yang anak kalimat atau kalimat yang beranak pinak itu. Sebenarnya Ah, satu paragraf sebenarnya kalau dipotong-potong lebih cantik ya. Tapi dia memilih iya. untuk tidak melakukan itu. Mungkin balik Hmm. lagi ke tadi, mungkin ini stream of consciousness. Apa istilah sastra Indonesianya itu ya? Stream of consciousness, alur. Iya, stream of conscious. Iya, ya kayak gitu. Dan kita juga, aku sudah di belakang tuh aku mikir, loh, bentar-bentar. Tadi adegan payung terus dia berubah menjadi mikirin si Johan Cornelius itu ada pemisahnya nggak? Ternyata nggak ada. Karena di halaman terakhir pun bilang, aku baru sadar aku berdiri di bundaran atau di sebuah bundaran Bislett. Nah itu kan yang Iya, tadi ketika dia harusnya jalan ke rumah, tetapi dia balik jalan ke tengah kota, terus dia ngelihat tempat-tempat yang dulu, lalu dia mikirin masa mudanya sama si Johan Corneliusen itu. sebenarnya kalau mau dilihat adegannya kan singkat ya, tapi Oh, kita masuk ke dalam kepala si Elias ini dan akhirnya menjelajah ke beberapa masa. Nah, itu memang sampai akhirnya kita ditutup di adegan ketika dia tiba di bundaran itu dan dia memilih untuk berefleksi sampai memikirkan banyak hal dan yang paling berat itu kan dia harus membiayai kuliah istrinya kan. iya, Nah, iya, iya, iya. dengan keputusan bahwa dia tidak akan kembali ke itu. Nah, itu semacam apa ya, gambaran bahwa wah dilepas ini, tapi lepasnya itu agak menyakitkan. Nah, makanya itu yang bisa jadi kenangan juga bagi pembaca. Jadi kita tidak langsung selesai, jadi kita bisa punya pertanyaan-pertanyaan sendiri dan akhirnya membayangkan apa sih sebenarnya yang akan terjadi setelahnya. Ini boleh dibilang aku salah tadi itu. Ini nggak tragis. Ini sebenarnya menggantung. Jadi di detik itu dia merasa nggak ada jalan, no way Iya, back gitu kan. Tapi siapa tahu ya, kalau iya. dia dia udah tenang dikit, udah ambil napas panjang dikit, terus bisa memikirkan solusi yang lebih praktis. Ya minta maaf lah, gitu. Ya, paling paling banter gitu ya minta maaf kembali lagi. Tapi ya memang itu menghentikan cerita di titik itu ya cukuplah untuk menjelaskan bahwa buku ini punya dinamika yang memang berusaha menyampaikan kesan putus asa, kesan melepas, kesan pertanyaan yang terus terbuka. Karena kan sebenarnya si Elias ini penuh kegamangan ya, mulai dari dirinya, terakhir kan dia dia gamang dengan si Eva juga, dia tidak tahu sebenarnya, apalagi kalau kita bahas tentang perasaan cintanya ya, di beberapa halaman terakhir kan memang ada fokus ke si tokoh utama dan si Eva ini, si istrinya ini, istri yang sebenarnya adalah istri dari sahabatnya. Nah itu eh,
kita juga bisa membayangkan ya bagaimana kalau kita menikah dengan istri sahabat atau kita berada di posisinya Elias ini, tentu ada tekanan-tekanan tersendiri untuk itu. Cuma yang menjadi pertanyaan besarnya juga bagi pembaca dan mungkin bagi tokoh utamanya itu memang si penulis kan tidak, Solsat kan tidak menjelaskan secara detail bagaimana sudut pandang Eva ke apa, Eva ke si Elias ini. Jadi kita selalu terpaku pada isi kepala Elias, sudut pandang Elias. Meskipun novel ini memang sudut pembicaranya ada orang orang ketiga, tetapi ya masih berkutat di isi kepala si Elias ini. Akhirnya kita ikut terbawa dengan bagaimana sih sebenarnya Eva ke saya atau si Elias itu, dan itu tidak tidak sepenuhnya terjawab. Bahkan di bagian akhir-akhir itu kita bisa melihat ada banyak, ada beberapa kecurigaan si Elias terhadap istrinya. Dia 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 mulai bertanya-tanya apakah dia punya perasaan yang sama atau dia sebenarnya cuma formalitas atau cuma terpaksa atau apa. Nah, itu di bagian-bagian itu juga menguatkan kondisi putus asa dari si tokoh utama ini sih. Itu bagus banget. Mari kita masuk ke situ. Hubungan cinta antara Elias Rukla dengan si Evalinde ini. Karena Ya. itu salah satu topik yang menurut aku bernas banget untuk ditarik kemana-mana. Eh, kita bisa mulai dengan ngasih konteks bahwa ketika dia mulai mengenang masa lalunya, dia mengenang pertemuannya dengan sahabatnya yang namanya Johan Corneliusen. Corneliusen. Si Ya, ini seorang si Elias Rukla waktu itu kuliah untuk mengambil jurusan sastra filologi. Norwegia, tetapi dia harus mengambil mata kuliah wajib atau mata kuliah filsafat gitu loh, yang namanya Wittgenstein. Iya, Di situ bertemulah dia dengan seorang bright atau seorang mahasiswa yang punya prospek cerah karena iya. namanya pintar dan sebagainya. Dan di situ mulai menurut aku kalau ngomong psikologis mungkin ya ada dinamika alfa beta di situ. Iya, Si iya. si Yohan ini beneran alpha male yang jadi pusat perhatian, semua dunia menyukai dia, wanita-wanita menyukai dia, cowok-cowok mengagumi dia, pengen jadi dia gitu kan. Dan Elias Rukla ini menurut aku salah satu itu. Jadi dia proses pertemanan ini ada hubungannya, ada kekaguman di pertemanan itu. Dia bisa Hmm. si Johan itu memiliki semua Johan. yang dia ingin punya tapi dia nggak punya gitu loh. Atau Hmm. ya dengan segala kecerdasannya itu ke apa, potensi brilian karirnya dia bisa menjadi masuk ke panteon nama-nama besar filsafat kalau dia mau, kalau tesisnya itu berhasil gitu ya. Dan itu semua didasarkan dari pengalaman bersama si mereka berdua, mulai dari Hmm. ke tempat party-party, habis itu menikmati pertandingan hoki es, lalu duduk Ya. di bar atau apa namanya ngobrol-ngobrol panjang lebar di rumahnya sesudahnya gitu ya. Hmm. Dan ini salah satu yang membuat aku nostalgia karena tempat-tempat asrama yang disebutkan di sini ini kan digambarkan tahun 80-an ya. Iya, ya. Dan aku waktu kuliah itu 20 tahun yang lalu juga, waktu itu awal 2000-an. Tapi tempat Hmm. itu masih sama. Jadi apa namanya Song Blindan itu kampusnya, Hmm. Song itu sama tempat lain itu asramanya. Jadi kami Iya, itu ya. asramanya itu modelnya gedung tinggi, eh, ap- apa namanya kamar-kamar gitu. Hmm. Satu kamar itu biasanya maksudnya satu pintu masuk ke kamar itu biasanya dua dua kamar tidur yang share Iya. kamar mandi. Jadi misalnya Oh. masuk satu koridor, koridor naik lift, kita buka pintu koridor, itu isinya bisa ada 8 pintu, dan Hmm. masing-masing pintu itu ada dua kamar tidur. Jadi kita akan share dengan mahasiswa lain, share-nya itu kamar mandinya share. Tapi Hmm. seluruh koridor itu biasanya share dapur. Hmm. Maksudnya share dapur itu 8 pintu tadi, dapurnya satu dengan kulkas besar, dengan Hmm. dinamikanya kalau ada yang nakal-nakal nyuri makanan orang lain juga bisa gitu ya. Tetapi keenakannya di situ adalah kalau satu bikin party,
Si semua kena. orang yang tahu di situ ada party bisa datang aja karena koridor itu kalau Oh, saat party dibuka gitu. oke. Jadi dan biasanya party itu revolve-nya tuh di atau berpusatnya tuh di dapurnya itu. Jadi aku Mm-mm. benar bisa membayangkan apa yang terjadi di sini. Misalnya dia kan malam-malam dan kalau udah partinya aku yang aku alami partinya anak-anak Indonesia waktu itu ya. Jadi beda dikit. Mm. Perbedaannya adalah kalau partinya orang luar itu sampai pagi sampai mereka teler dan mereka akan tidur di Oh iya, situ, sampai bergelintangan di situ. minum-minum lah. Ha. Yes. Kalau kalau Indonesia nggak minum-minum ya atau Enggak, gimana? kalau Indonesia makin malam itu makin kenceng, makin kita makin sadar apa yang terjadi gitu. Oh, Dan itu yang aku sering ganggu sama orang-orang. Kamu tuh bego banget ya. Maksudku, hmm. dengan menumpulkan perasaanmu, bukannya kamu nggak bisa menikmati partimu dengan lebih baik gitu loh. Maksudnya, jadi kalau malam itu kamu kayaknya sudah apa namanya sahabat sebagai sahabat-sahabatnya peluk-pelukan yang you are my Hmm. brother whatever. Besoknya kamu kaku lagi karena kamu lupa semua apa yang terjadi semalam. Lihat party-party kami. Kami makin Oh, makin makin seneng gitu ya. Kamu ngelihat kamu lebih ketawa-ketawanya lebih banyak dari kamu loh tanpa alkohol itu. Aku sering ngomong kayak gitu. memang kayaknya kalau mereka tuh apa party-partinya lebih ke melepas penat gitu. Jadi mereka tidak mau mikir-mikir panjang apa gitu. Jadi mereka lebih ke hilangkan kesadaran itu. Nah, makanya mereka minum-minum dan menikmati prosesnya. Mungkin Kalau beda dengan budaya kita kan. menurut aku tuh Budaya kita fiksasi kan, yang nggak jelas loh. Maksudku mereka punya mitos bahwa kita dengan itu jadi sosial rubrikan orang-orang jadi lebih banyak ngomong gitu kan. Kamu bisa ngelihat partinya orang Indonesia kan nggak buru loh. Kita bisa ngomong sembarangan lebih sembarangan dari kamu tanpa alkohol. Ya, but anyway itu yang terjadi. Jadi aku tahu dinamikanya bisa sampai gitu jam 2 malam terus pagi-pagi apa namanya. Pokoknya semua yang digambarin di sini aku bisa ngebayangin fisiknya tuh kayak apa gitu loh. Dan tempat-tempat misalnya di asrama itu ada bar untuk student. Kenapa ada bar untuk student? Karena harga alkohol itu mahal banget. Jadi sebenarnya itu salah satu policy ya, untuk membuat orang hmm, tidak jadi pemabuk ya. Alkohol itu dinaikkan banget harganya. Tetapi bar yang untuk student itu harganya harga student. Jadi gitu ya. Apa maksudnya itu oh, ironinya di situ. Kamu ingin menghalangi orang, tetapi ketika dia masa muda, ketika kebiasaan itu sedang terbentuk, dia baru mulai legal untuk minum kan usia legalnya kan 21 atau 18 gitu ya. Kalau dia baru ya, legal, kamu kasih yang murah, jadi dia hmm, beneran akan tergantung gitu loh. Nah, di, jadi aku merasa diajarin nostalgia gitu. gitu ya. Terus apa, ketika pagi-pagi sesudah partinya itu kan diceritakan juga suasananya itu. Ketika orang semua hangover, habis itu duduk bersama, makan pagi Hmm, gitu kan. Kebayang. Kalau ada orang Indonesia di situ, dia yang paling seger pagi-pagi itu. Dan ya bisa sangat bisa dibayangkan Mas. dan itu paling menyebalkan karena apa? Karena kamu merasa kamu udah deket sama orang-orang yang semalam ini, tetapi sekarang Ah, ketika dia terasa dingin lagi pagi ini gitu loh. Jadi hmm, aku melihat bagaimana kamu bisa membentuk sebuah pertemanan kalau kalau pas malamnya kayak the best friend in the world, bestie forever, BFF, besok paginya kamu kayak baru kenal lagi gitu. hmm, Jadi gitu. Terus dan kalau masuk ke tempat yang obrolan-obrolan panjang kayak area Luka itu aku langsung wah enak ya jadi orang muda ya. Kita bisa hmm, ngobrol sampai jam 2 malam, jam 3 malam masih itu lagi. Dan itu yang nah menjadi Elias Rukla yang 50-an, aku kan juga udah mendekati 50-an. Aku merasakan itu. Iya ya bener, ah, kita nggak punya lagi energi untuk melakukan itu gitu loh. Itu yang membuat perasaan kita merindukan perasaan masa muda. berarti perasaan-perasaan yang memang masalah energi, waktu, kebiasaan-kebiasaan itu memang lebih terasa ya Mas kalau usia ini Bener, bener. menjelang. Dan artinya ketika kita membaca ini lagi, yang aku tangkap adalah kamu harus menemukan cara untuk menjadi happy di umur berapapun. Karena kamu nggak bisa menjadi happy dengan caramu di umur 25 tahun ketika kamu udah 40 misalnya. Dan Betul. itu yang tidak disadari oleh si Elias Rukla. Tetapi aku balik Hmm, lagi, aku nggak menyalahkan Elias Rukla sepenuhnya. Karena hmm, di akhir-akhir buku ketahuan bahwa ini masa-masa di mana anaknya udah keluar dari rumah kan. Jadi iya. ya, jadi ada masa masa antar semi muda dari muda banget terus masa berkeluarga
Terus di sini kan umur 19, kalau Indonesia mungkin enggak ya. Kalau punya anak itu sampai anak selesai itu masih jadi masalah. Kalau di sini umur 18, anak itu udah harus keluar. Apa maksudnya? Keluar. Sudah bukan tanggunganmu lagi. Jadi Iya. ada emptiness syndrome, sarang kosong. Mm-mm. Terus mau ngapain lagi? Ketika dia banyak orang yang aku lihat ya, yang memiliki anak itu menjadi seluruh perhatian, tenaga, energinya dipusatkan untuk itu. Jadi dia tidak perlu memikirkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, ya kan? Dia Betul. pikir udah otomatis. Itu yang aku bilang tadi, proyek yang diberikan oleh society. Contohnya raising children. Tetapi begitu Ah, anaknya keluar, dia udah nggak biasa untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan dengan hidupnya gitu loh. Nah, si Eva Linde mungkin lebih bagus di situ karena dia tiba-tiba mau sekolah lagi gitu kan. betul. Elias Iya, Lukmanya ini yang ada di tahap eh, yang krisis tadi karena dia bilang, oh apalagi yang mau saya isi hidup ini dan saya juga belum iya. terlalu tua, saya masih punya 20-30 tahun lagi misalnya gitu kan. Mulailah existential crisis, pent up energy dan nyalahin payung habis itu muntap semuanya ya. Ya, tapi saya juga baru ini mikir-mikir lagi tadi terkait dengan anaknya itu ya. Iya, memang kayaknya kalau kita lihat di Indonesia pun juga begitu sebenarnya ketika ketika kita melihat eh, sepasang suami istri, terus anaknya sudah meninggalkan rumah, jadi mereka berduaan aja. Nah, itu membangun harmonisasinya juga itu butuh energi dan ada tantangannya karena ya mungkin itu yang juga sempat dimention di awal di buku ini ya, karena dia bilang istrinya sudah menua, dia sudah tidak secantik lagi dulu lagi. Nah, itu memang mungkin ada perasaan-perasaan ini juga apa dia tidak merasakan tegangan seperti masa mudanya dulu. Nah, akhirnya ketika anaknya betul-betul tidak ada, nah dia menghadapi sampai di akhir kan dia sampai mention ada variesesnya gitu. Dia pokoknya dia menjelaskan bahwa oh ini udah parah nih, intinya udah beda lagi lah. Nah, itu keberadaan anak mungkin dalam rumah tangga itu juga bisa jadi jembatan sebenarnya. Nah, ketika itu sudah hilang, sudah tidak ada, nah sebenarnya si si suami atau si istri ini butuh membangun lagi. Cuma karena memang sudah terlanjur kikuk dan sudah hancur ya akhirnya tidak tertolong lagi ini si tokoh utama kita. Nah, tadi aku beneran agak kesasar ya waktu ngasih konteks tadi ya. Sebenarnya aku mau nyeritain hubungan dia sama Johan Corneliusen. Setelah mereka bersahabat, yang satu posisinya agak di bawah, ya, Iya, beta, ya, beta tadi, iya, sampai ya. tahap di mana selama mereka bersahabat, urusan cinta mereka tidak pernah sharing, tidak pernah ngasih tahu. Sampai suatu Iya, saat dia pacaran, si Johan pacaran sama si Eva Linda, yang mahasiswanya ternyata, terus mengenalkannya secara formal ke si sahabatnya ini. Biasanya hmm, kan kalau urusan pacaran ya udah besok kayak di party-party yang digambarkan di party-party itu. Begitu dia hmm, menyelinap ke sebuah kamar di tengah pesta sama cewek, besok paginya ketemu gitu kan. Terus ya, pas sarapan nggak pernah kelihatan kalau malam tadi terjadi apa-apa gitu kan. Tetapi untuk yang Eva ini diperkenalkan secara formal, diundang makan, terus diperkenalkan. Dan sejak titik itulah mulai digambarkan kecantikan si Eva dengan cara yang hmm, diulang-ulang sama si Dax Sulsta ini kan. Jadi membuat kita iya, percaya secantik itu gitu, kecantikan yang tak terkatakan apa-apa gitu kan. Kita iya, iya, bayangkan, dan itu suara Arias Rukla kan. Kita nggak pernah hmm, lihat si Johan yang bilang si Eva secantik itu. Itu menurut hmm, aku sebuah tanda bahwa ini dia naksir tuh udah dari awal gitu loh. ya Sampai memang dari itu. awal, Mm-mm. Dia secara diam-diam desiring, menghasrati, mendambakan si ya, Eva itu dari awal. Tetapi ini ah, pacar temannya yang lama-lama jadi istri temannya gitu kan. hmm, Nah, terus dia memuja nggak karu-karuan, dia senang banget kalau dibilang bahwa oh si Eva itu dengerin kita ngobrol ternyata ya. Itu ya dia pinter deh gambarin hal-hal yang kecil itu, hal-hal yang membuat nggak cuman bisa dibilang dia tidak showing tapi dia tidak telling tapi dia showing bagaimana
peras- perkembangan perasaan si Elias Luka sama si Eva Lynda ini. Mhm. Sampai ke satu titik di mana mereka udah punya anak, terus mereka masih sering datang ke rumahnya, tidur di situ, terus ngobrol panjang lebar tentang berbagai macam filsafat dan sebagainya, itu kan. Itu dinamika umur 30-an itu. Ketika masih temannya udah berkurang karena nggak banyak lagi party, tetapi teman yang Ya. tinggal sedikit itu lebih intens ngomongnya. Dan Mhm. alih-alih terjadi atau pergaulannya terjadi di tempat-tempat di luar, tetapi lebih banyak terjadi di rumah gitu kan, makin Mhm. intim. Terus sampai suatu hari ketika kayak, nah itu midlife crisis atau krisis eksistensialnya si Johan lagi yang diceritain sekilas itu. Tiba-tiba dia pengen mencabut Iya, itu semua. Saya mau lari dari semua ini, mau lari dari filsafat karena udah pernah ke konferensi di Meksiko gitu kan. iya, Terus dia tinggalkan anak dan istrinya ini, dia nelpon dari airport. Ini adegan yang menurut aku apa ya? Aku nggak tahu cara menggambarkan adegan itu, tapi ya udah, it happens. Terus Mhm. si yang ditanya, salah satu yang ditanya ketika ditelepon itu sama si Elias adalah, ya dia tanya ini dia kehilangan sahabat, tapi dia masih mikirin Eva karena sebenarnya Eva itu selalu ada di pikirannya. Iya nggak sih? Iya, iya. Emang Kita di dengan awal logika, ya. atau bagaimana nasib Eva dengan kamu, dengan anak, dengan Camilla? Ya udah, itu kamu yang ngurus ya. Saya titipin ke kamu ya. Itu kan absurd ya. Apakah sedekat itu kayak ngomong sama saudara aja nggak mungkin kayak gitu ya. Saya titipin istri saya ya, terusin gitu. Iya, iya. Nah, habis itu setelah teleponan dia langsung ke rumahnya si Camilla kan, si Eva kan, dan Eva. langsung bilang stop, jangan ngomongin lagi. Habis itu ada kejanggalan-kejanggalan di situ yang tidak resolve gitu loh. Jadi misalnya Eva tiba-tiba Iya. sikapnya berubah sama dia, tetapi Eva tuh nggak pernah membalas kalau dia bilang I love you. Dia selalu Mhm. berkilah. Walaupun di belakang ada renungan soal soal seorang wanita cantik, bagaimana bagaimana wanita cantik itu menepis semua serangan-serangan perhatian dari pria-pria. Menurut aku, aduh, di situ menurut aku kayaknya kisah yang cuma sekecil ini gitu. Mhm. Iya, Ayo, Mas. Kalau memang sih keberadaan Eva sebenarnya bisa jadi salah satu penggerak yang kuat ya di novel ini. Jadi memang setelah setelah kita membaca hubungan si si Elias dan Johan, lalu kehadiran Eva kemudian membuat dinamika cerita menjadi lebih berbeda lagi. Nah, itu seperti yang di awal kan memang sempat juga diceritakan di mana ada adegan ketika si Elias berdua dengan si Eva waktu si Johan ke toilet atau kemana gitu. Nah, di situ kan digambarkan ada si tokoh utama merasakan debar-debar tersendiri dan di situ menjadi penanda bahwa oh memang secara garis besarnya dari awal memang ada perasaan mendamba gitu atau perasaan yang memperlihatkan bahwa dia punya ketertarikan lah ke Eva. Nah, sama memang penulis memang secara berulang kali menjelaskan bahwa si Eva tuh sangat cantik, elegan, sampai di akhir-akhir kan meskipun si Elias ini menjelaskan bahwa dia mulai tidak senang, tapi di sisi lain dia selalu flashback, dia selalu mengingat bahwa dia sayang, dia punya ketertarikan tersendiri, dia punya perasaan yang meskipun sikapnya Eva seperti itu, tapi karena itu dia suka sama Eva. Jadi sikap misteriusnya Eva itu juga yang membuat si tokoh utama kita terus bertanya-tanya dan tanpa dia sadari ternyata dia nyaman dengan itu dan dia menjelaskan bahwa dia suka dengan kondisi itu. Nah, di sini mungkin memang menjadi apa ya semacam perangkap juga mungkin bagi si Elias karena dia tidak dia dia seperti menerima sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu ini dari mana. Jadi kisah kisahnya dengan Eva ini kan sebenarnya lewat perantaraan si Johan itu. Johan yang memang digambarkan betul-betul lebih terbuka, lebih ceria, lebih bertolak belakang lah dengan si Elias ini. Nah, dipertemukan dengan Eva, ya mau tidak mau si Elias ini harus
berusaha beradaptasi, berusaha mengikuti alurnya Johan dan Eva, sampai pada akhirnya ketika si Johan betul-betul memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya, sebuah perbuatan yang sangat di luar nalar ya, dia langsung melepas itu semua demi mengejar sesuatu yang lain. Akhirnya mau tidak mau tokoh utama kita ini akhirnya menerima itu, dan ya di satu sisi mungkin terpaksa, tapi karena di awal kita sudah tahu bahwa dia memang punya indikasi suka dengan si Eva ini, nah akhirnya itu bisa berjalan. Tapi resikonya karena dia tidak memulai dengan sesuatu yang betul-betul dia pahami apa apa yang sebenarnya dia terima ini. Nah, akhirnya dia menjalaninya dengan terseok-seok. Jadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana Eva, bagaimana Camila. Tapi ya mungkin karena adanya si anak ini, jadi dia cukup tertolong dan bisa bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama. Tetapi kita bisa membayangkan kalau andaikan Camilla tidak ada, ya mungkin kisahnya bisa akan lebih berbeda lagi. Tapi dengan ada perantara anak, ini bisa menjadi jembatan dan akhirnya membawa dia di usia tua. Di usia tua itu barulah semua muncul dengan sangat tergambar bahwa ada sesuatu yang tidak terjelaskan dan dia tidak bisa mengungkapkannya secara terbuka. Ya, sampai pada akhirnya di novel ini kan kita juga tidak terlalu mendengar bagaimana isi kepala Eva, di mana Eva dengan kepribadiannya, dengan target-targetnya tetap memilih untuk melanjutkan kuliah, memilih yang awalnya dulu bekerja, lalu tiba-tiba eh, dia lanjut studi. Nah, di bagian-bagian akhir kan kita juga bisa melihat bagaimana si Eva ini sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusan cinta dan urusan romantisme dengan si Elias ini. Ketika misalkan digambarkan bahwa karena si Eva ini kuliah dan rata-rata temannya juga, teman kuliahnya juga itu masih muda-muda, dia harus menabung energi. Jadi kalau malam dia lebih cepat tidur, bangun pagi-pagi siap kuliah. Nah itu bisa menjadi gambaran bahwa ya si Eva sih mungkin santai-santai aja, beda sama si Elias yang selalu mempertanyakan, selalu tidak tahu, dan itu yang menjadi penggerak juga dalam novel ini. Aku nggak tahu ya istilah Kira-kira psikologis gitu. teknisnya apa ya. Insecure, perasaan insecure itu ada bahasa Indonesianya nggak? Hmm, Iya, lebih lebih sering dikatakan insecure sih, atau mungkin Insecure ya, ya udah. ketidakberdayaan lah. Tapi orang masih lebih suka menggunakan kata insecure. Iya, karena ketidakberdayaan bisa berarti ketidakberdayaan objektif kan. Ini sebenarnya Iya, perasaan ketidakberdayaan gitu loh. Atau mm, insecure, nggak nyaman. Dan itu dari awal polanya memang dia insecure sama dirinya sendiri kan, dia selalu merasa dia tidak ya, setara sama si Johan. Dia juga hero, dia bahkan ya, ini beneran, dia bahkan pertemanannya dengan Johan pun dia sama dinamikanya dengan percintaannya dengan Eva, karena dia nggak tahu kenapa Johan suka sama dia, kenapa Johan mau berteman ya, sama dia gitu kan. ya, 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 betul, betul, betul. Nah itu Dan ruang beneran, itu. beneran kita dibawa ke pandangan seorang yang insecure, yang merasa dirinya tidak punya keistimewaan sama sekali, Ah, ya kan. Tapi dan lagi akhirnya dia bilang saya nggak punya, saya memang bukan istimewa, tetapi saya punya mimpi. Makanya dia di akhir kan cerita mimpi saya ya menjadi apa namanya, mendidik generasi muda dengan mm, apa namanya, hal-hal minimal yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk menjadi seorang Norwegia bla 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 gitu kan. ya, Itu benar. menurut aku dengan mendefinisikan tujuan hidupnya pun dia masih melakukan apa namanya, gejala-gejala insecure di situ. Jadi dia bahkan nggak berani bold gitu ya, kayak Ya, Mr. Keating. Karena Mr. Keating itu apa namanya, keren banget kalau melihat sastra. Sementara dia melihat sastra ya, itu sebagai ini ini kewajiban, tetapi saya tahu ini membosankan. Gitu ya. ya, betul. Kenapa Dia nggak dia tidak bilang, punya. iya, Ah, dia nggak punya inisiatif, kenapa dibikin nggak membosankan? There is another way, gitu mm, kan? mhm. Jadi insecure itu. Nah, yang tadi Wawan bilang, bahkan sampai di akhir pun, ketika dia mulai merasakan ketertarikan fisik berkurang, dan percayalah untuk anak-anak yang masih muda, ini bisa terjadi. Karena ketika kita bercinta di masa muda, kita masih sama-sama muda, gitu kan? Ya, ya, You are the most bla bla bla, you are the best.
it will Ah, change, gitu ya. Kita makanya kalau cerita itu berakhir kayak siapa Cinderella berakhirnya di pernikahannya, dia nggak akan tahu bahwa nanti prince-nya ini bisa botak, bisa gendut, gitu ya, kan, betul. bisa nggak menarik lagi secara fisik. Dan itulah yang ditangkap di buku ini bahwa orang yang dia dewa-dewakan kecantikannya itu, bahkan dia bisa berkurang rasa tertariknya. Tetapi ada satu kecil gitu loh tanda yang disebutkan di sebuah kalimat di sini bahwa dia tergantung sama Eva udah. Jadi dia Iya, kalau memikirkan, oh saya udah nggak tertarik lagi, saya tinggalin atau enggak. Tapi saya tergantung sama dia, gitu loh. Dia mendefinisikan hidup saya, gitu kan. Itu yang ya, mungkin sering terjadi kalau kita baca cerita kisah-kisah atau lihat kisah-kisah kehidupan orang yang terjebak di toxic relationship. betul, betul, Dia betul. bisa keluar dari situ karena dia merasa gamang kalau saya sejelek-jeleknya pengalaman atau seburuk-buruknya pengalaman yang saya alami sekarang, setidaknya saya nggak jomblo misalnya gitu kan, karena Iya, saya iya, nggak tahu caranya jadi jomblo, saya nggak tahu karena itu mendefinisi itu lebih buruk gitu loh. betul, betul. Ada sedikit yang disampaikan di situ. Beberapa beberapa minggu lalu kan saya juga baru baca ini Mas apa buku psikologi tentang psikologi eksistensial juga. Jadi sebenarnya kalau saya kan psikologi sosial ya, di psikologi sosial itu ada tokoh namanya Kruglanski. Dia salah satu teorinya itu significant quest. Jadi sederhananya dia bilang kita tuh butuh signifikansi. Jadi manusia tuh selalu mencari bagaimana dia bisa menemukan apa yang membuat dia signifikan. Jadi misalkan kita sebagai penerjemah, misalkan ya kita akan merasa signifikan ketika kita berhasil menerjemahkan karya yang bagus dan diterbitkan di penerbit yang bagus, misalkan. Tapi memang yang menjadi masalah adalah orang-orang seperti Alias Ruka misalkan yang mereka tidak tidak mudah untuk menentukan apa yang bisa membuat dia signifikan, pada akhirnya akan mencari signifikansi dalam bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itu bisa ke ke orang, bisa kelompok, atau bisa sesuatu yang agama misalkan. Hmm, Atau misalkan salah satu teori yang dijelaskan Kruglanski itu kan karena dia peneliti banyak juga meneliti tentang terorisme, Mas. Jadi terorisme itu kenapa kemudian orang banyak yang lari ke terorisme itu karena mereka mencari signifikansi dari berbuat teror itu. Jadi misalkan mereka melakukan bom bunuh diri, narasi yang diberikan itu karena dengan bom bunuh diri itu kamu merasa signifikan, kamu merasa punya makna. Nah, itu yang kemudian sebenarnya di orang-orang psikologi eksistensial sekarang itu adalah bagaimana hari ini ketika segala sesuatu itu mudah didapatkan, kita sebenarnya berhadapan dengan ketidakmampuan untuk memaknai. Jadi misalkan sekarang kita mau bikin apa ya, semua serba mudah lah, apalagi misalkan ada artificial intelligence misalkan, atau eh, kita mau melakukan sesuatu bisa lebih mudah karena ada bantuan teknologi. Jadi sesuatu yang mudah dilakukan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang maknanya sedikit. Nah, hmm, hmm, akhirnya akhirnya ketika ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kesulitan untuk menemukan apa signifikansi hidupnya, apa maknanya, pada akhirnya mereka akan mencari gantungan-gantungan itu. Nah, ketika kita punya orang-orang yang tidak menemukan signifikan di sekitar kita itu ternyata banyak, akhirnya ya kita akan melihat manusia-manusia yang mentalnya ya mental-mental ciut. Makanya di beberapa negara yang berkembang atau maju, kasus bunuh diri itu juga dikaitkan dengan apa dengan signifikansi ini karena ketika dia merasa sudah tidak signifikan, dia tidak punya pegangan lagi, nah itu akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah, tidak ada jalan kembali lagi. hmm, Kita akhiri saja sampai di sini. Nah, itu dilakukan. Nah, mungkin sisi positifnya agama ya, mungkin ada sandaran gitu. Jadi dia punya signifikan melihat agama. Tetapi di sisi lain, kalau menurut Kruglanski itu ya agama juga bisa dijadikan narasi yang berbahaya kalau misalkan dalam konteks terorisme itu contohnya. Jadi memang pencarian makna itu belakangan juga cukup ramai di psikologi, apalagi sekarang sudah ada psikologi eksistensial namanya, jadi cukup berkembang. Nah, hmm, melalui novel Das Society ini, itu sebenarnya jadi isu yang menarik karena kita bisa bertemu dengan sosok yang
pada dasarnya memang orangnya tidak punya pegangan apa-apa seperti yang Mas bilang, dia tidak bold gitu, dia tidak punya visi yang begitu jelas. Dia menjelaskan bahwa sastra itu penting tapi dengan gaya yang eh, sebaliknya, bahwa sastra itu membosankan, jadi dia membantah klaim awalnya sendiri. Nah, sebenarnya di sekitar kita kan cukup banyak orang-orang seperti itu, jadi ini bisa jadi bahan refleksi juga bahwa akan ada ruang-ruang di mana orang mencari gantungan-gantungan signifikannya itu di sesuatu yang kadang tidak tepat. Nah, ketika tidak tepat itu ya mau tidak mau itu akan mengarah pada keputusan hidup dan proses menjalani hidup yang tidak maksimal. Itu poin yang bagus banget. Signifikansi atau kata lainnya mungkin sense of purpose, apa Iya, rasa misi, sense of mission dalam hidup ini kamu harus punya misi. Kamu ketika betul. siapa yang bilangnya ketika kehidupan sandang pangan papan udah terpenuhi, kamu akhirnya Hmm. butuh aktualisasi diri Maslow ya. Eh, Maslow ya, ya. Abraham Maslow. Aktualisasi Hierarki diri yang artinya kebutuhan. apa purpose apa faedah Mm-mm. dalam hidup yang individual kamu bukan cuman role yang kamu lakukan gitu kan. Nah, betul. Dan aku udah akrab sama pikiran-pikiran ini dari masa remaja kayaknya waktu tahun 90-an itu. Waktu itu kan Hmm. masih gembar-gembornya New Age zaman itu. Ya. Tapi ya balik lagi Elias Rukla yang mungkin mewakili sebagian besar orang Iya, iya. seperti itu gitu kan. Dan Mm-mm. kalau ngomongin psikologi ini sebenarnya ada satu hal yang terjadi dalam hidupku sih sebenarnya. Ketika aku ada Oh, di tahap mulai mempertanyakan itu, ya seperti Elias Rukla lah. Kan kita ngelihat Elias Rukla dari muda sampai umur 50 lebih itu kan. iya. Aku kayaknya menemukan ini di awal-awal 30-an. Karena aku justru merasa tua banget itu ketika turning 30 loh. Ketika turning 40 itu krisisnya nggak seperti turning 30. Karena kalau turning 30 itu, kamu tuh Mm. masih ada denial. Aku belum tua kok gitu loh. Kalau udah lewat turning 40, Tapi udah. udah tua sebenarnya. Udah udah acceptance. Belum denial Iya, lagi. iya. Gitu. Dan akhirnya ketika melihat contoh-contoh bahwa di umur berapapun kamu masih bisa melakukan apapun yang kamu mau, misalnya kayak di Indonesia dulu kan, aku merasa 40 itu tua banget karena saya nggak mau belajar lagi, saya udah 40, saya udah nggak ingin lagi. Ya. Terus aku mulai eh, berpikir seperti berubah pikiranku ketika aku menemukan buku tentang flow state. Oh, Ini, psikolog apa psikiater lupa ya. Mihaly. Mihaly Csikszentmihalyi, ya, Ya. Mihaly Csikszentmihalyi. Aku belajar itu, terus Mm-mm. dipopulerkan sama Stephen Kotler yang menulis buku The Rise of Superman, yang Mm. mengaitkan flow state itu dengan, jadi dia fokusnya ke triggernya apa aja, dia petakan gitu. Mm. Flow trigger itu apa aja. Salah satu flow trigger ada creative trigger. Kamu belajar Ah, sesuatu yang baru, beginner, jadi semua ya. sesuatu yang baru itu no fault things itu membuat kamu ada di flow state. Aku sampai bilang Betul. bahwa sebenarnya yang membuat kebahagiaan itu, aku mungkin hampir percaya sekarang ya, adalah ketika sebanyak mungkin hidupmu itu diisi dengan flow state. Jadi aware itu flow state itu terjadi. Karena Mm. itu kan akan neurotransmittermu akan selalu terangsang dan sebagainya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang itu aja, Ya, yang nggak novel lagi, udah nggak menarik lagi, neurotransmittermu tuh nggak trigger, ya udah, hidupmu itu isinya kortisol aja gitu kan. betul, betul. Stres aja. Nah, bahkan ketika kita nggak mau nambah sesuatu, kita mau fokus apa yang udah kita lakukan bertahun-tahun, yang bisa dia lakukan adalah misalnya kamu tahu apa namanya puncak skillmu tuh di sini. Untuk Mm-mm. mendapatkan flow state dari skill yang udah kamu punya bertahun-tahun itu adalah dengan menaikkan kesulitannya, tingkatkan Iya, iya. kesulitannya. Atau Mm-mm. cara yang berikutnya adalah tingkatkan resikonya. Jadi misalnya, aku sedikit banyak melakukan podcast ini untuk melakukan itu gitu loh. Iya, betul, betul. Aku nggak tahu, kita nggak rencana kita mau ngomong apa kan. Kita kan bisa tiba-tiba resiko terbesar dari percakapan ini adalah kita nggak tahu mau ngomong apa selanjutnya ya. Iya, iya, iya. Tapi dengan adanya resiko itu, kalau dia berhasil, kemungkinan atau flow state itu lebih mudah dapat. Aku Iya, sering, aku setuju. melakukan podcast ini untuk flow state sebenarnya.
Dan betul seperti betul. Elias Rukla kan dibilang, kenapa sih teman-teman saya ini ngomongnya membosankan ya? Aku ngalami itu ya di makan siang itu yang diomongin soal pinjaman lah, itu pajak Iya naik iya iya. gini-gini kan. Ngapain ngomong gitu? Saya pengen ngomongin sastra yang tinggi gitu kan. Ya udah ngomongin sastra yang tinggi, bikin podcast kayak gue. Betul betul. Ini cheating buat aku. Strategi. Aku nggak bisa Mm-mm. ngomong 2 jam tentang sastra di jalan-jalan atau dengan sembarang orang. Makanya aku bikin ini. Kalau Betul betul. Listrik Letu hidup ada di era sosial media, mungkin dia bisa melihat peluang-peluang ini gitu. Iya iya iya. Dan balik lagi ke flow state itu, menurut aku salah satu trigger yang lain adalah ketika bahkan apa istilahnya itu altruistic trigger. Ketika kamu Hmm. melakukan sesuatu yang bukan untuk kamu, Hmm. itu altruistic trigger. Nah, raising children itu bisa masuk ke kategori yang itu. Kalau kamu melakukan Iya ini, nah, termasuk yang terorisme tadi, saya melakukan ini demi kemaslahatan umat, saya melakukan ini demi kesejahteraan manusia. Itu sense of atau apa namanya, full trigger juga gitu loh. iya. Ngomong-ngomong itu masih dibahas nggak teorinya si Mihaly itu? Tetap masih mas, tetap apa beberapa setiap teori kan biasanya punya apa punya pendukung dan kubu-kubunya sendiri kan. Jadi ada yang memang berpijak dari situ kemudian dikembangkan, ada yang memang berusaha mengkritisi. Jadi tetap dan teori itu kan juga cukup populer ya, apalagi di orang psikologi positif sekarang. Jadi memang bagaimana kita flow, bagaimana kita menemukan hal-hal yang punya makna dan bisa membuat kita lebih merasa menjalani hidup dengan lebih flow itu sangat sangat cukup berkembang lah sejauh ini. Mm, mm, Tapi memang menarik sih kalau misalkan Mas memilih membuat podcast, kemudian berbicara tentang sastra. Saya pikir memang kita tidak akan menemukan percakapan yang eh, berdurasi 2 jam, kemudian membahas satu buku dalam meja makan karena ya society kita juga tidak apa tidak didesain untuk seperti itu jadi akan susah menemukan itu. Nah tapi ya balik lagi ya ini memang untuk menemukan makna kita butuh strategi sebenarnya. Jadi strategi seperti apa itu kembali lagi apa yang ingin dicapai dan apa yang kita punya. Jadi selama kita bisa melakukannya ya kita bisa coba bereksperimen terus. Mungkin kecuali kita seperti tokoh utama ini ya, Ilyas yang sudah mengunci dari awal, dia sudah terkurung dengan isi kepalanya sendiri ya. Pada akhirnya mungkin dia tidak akan kecil kemungkinan dia untuk mencari ruang baru, tapi dia lebih memilih untuk terus menyerang dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengusik kepalanya. Jadi mulai dari hubungannya dengan Eva, pertanyaan tentang anak, apalagi tentang pekerjaannya, siswa-siswanya, dan sebenarnya di satu sisi kalau kita selami lebih dalam lagi terkait dengan tokoh Ilyas Luka ini, dia sebenarnya punya visi yang cukup besar sih terhadap sastra ya. Dia digambarkan sebagai pembaca yang cukup kuat dari klasik sampai kontemporer. mm. Dia baca Kundera, dia baca eh, Thomas Kuhn, eh, dia baca beberapa karya yang sebenarnya ketika kita mencoba mencoba membedah lagi lebih jauh, nah itu mungkin bisa bisa membuat dia lebih kuat di dalam kelas. Tapi ya memang mungkin dia sudah ini ya, seperti yang Mas bilang kalau tua itu kadang eh, susah mau belajar, sudah bilang kayaknya gini-gini aja lah, atau mungkin dia tidak mau mengembangkan. Nah itu juga mungkin kenapa tokoh utamanya diberikan usia seperti 50 atau menjelang usia-usia seperti itu karena bisa jadi ada logikanya bahwa memang dia sudah tidak punya kemampuan untuk membuat membuat terobosan lagi. Mungkin beda kalau gurunya usia 20-an atau 30-an ya mungkin dia akan mengembangkan dengan lebih terbuka. Mungkin itu sih Mas. Kalau soal usia ya, eh, karena aku umurku sekarang 48. Jadi apa namanya, usianya si Iya. Eva Linde ya, hampir si Esruk lah.
aku merasakan krisis tentang usia atau aware banget soal usia itu di pertengahan 30-an ternyata sebenarnya. Karena Di tiga limaan gitu ya. yes, karena pada saat itu merasa level energi udah merendah dan sebagainya. Terus untungnya pada saat itu aku menemukan podcast-podcast yang memberikan perspektif-perspektif soal menjaga tubuh. Jadi Hmm. kayak buku Why We Sleep dan Iya, iya. macam itu atau misalnya biohacking, Tim Ferriss dan sebagainya. Karena Hmm. sebenarnya kalau mau direduksi, semua perasaan kita tuh sebenarnya adalah hasil dari kombinasi biokimia. Iya, Kadang-kadang aku mikir kalau kita merasa depresi banget, cek deh aku sering ini terjadi guys, cek dulu jangan-jangan kamu lagi lapar, jangan-jangan kamu lagi kembung, jangan-jangan kamu lagi kepanasan. Jadi iya, iya. sebelum kamu memperturutkan perasaan-perasaan negatif yang muncul itu, cek dulu yang fisik-fisik ini, selesaikan. Kalau masih merasakan itu, baru diselesaikan secara psikologis atau secara filosofis. Iya, Jadi iya, iya. mulailah dari yang kamu paling gampang merubahnya. Kalau kamu kepanasan di tengah bis, terus tiba-tiba aku bisa merasa, aduh ngapain aku di Norwegia ya, kok aku depresi banget ya gini-gini gini. Itu kamu lagi kepanasan karena di luar dingin banget, terus kamu pakai jaket untuk di luar, terus kamu ada di dalam bis yang penuh dengan heater yang full. Tentu aja kamu Hmm. rasanya nggak nyaman kan? Begitu keluar, udara seger lagi, hilang itu pikiran-pikiran yang tadi. Jadi aku merasa Hmm. depresi-depresi yang bukan klinikal, Iya, selesai dulu secara fisik. Nah, lalu iya. balik lagi, kenapa orang tua itu atau orang yang berumur, aku bilang sebut diri gue udah tua aja lah. Berumur itu malas belajar karena level energinya udah rendah. Kenapa Iya, energinya rendah? Karena pola makan, pola exercise, sama pola istirahatnya itu jelek banget, gitu kan? Kalau itu dirubah, secara biologi sudah tidak mendukung sih sebenarnya. Agak-agak banyak tantangannya lah. banyak tantangannya kalau tidak dirawat. Tetapi Nah, kalau iya. dirawat sebenarnya tidak begitu juga. Aku mulai nerjemahkan yang penting, yang Iya, menurut aku iya. karya-karya yang sulit-sulit itu ketika aku udah 40-an. Dan 40-an itu punya punya keuntungan karena kita udah nggak terlalu mikirin pikiran orang lain lagi. Keresahan kita tuh udah, maksudnya kita nggak butuh validasi orang sebanyak umur-umur yang sebelum itu, gitu loh. Hmm. Kamu bisa lebih fokus sama apa yang kamu mau. Jeleknya adalah kalau kamu tidak merawat dirimu, ketika umur empat Iya. puluhan kamu sibuk dengan apa namanya ke ketidakberdayaanmu sendiri yang secara fisik itu bisa sudah terjadi gitu kan. Tapi Hmm. seandainya Betul. kamu menjaga kesehatanmu, jangan sia-siakan, jangan makan sembarangan dan sebagainya, level of energy itu naik kok. Bukannya Hmm. secara nggak bisa dirubah bakal bakal turun-turun terus. Enggak, sebenarnya nggak gitu juga. Dan eh, Iya, iya. contoh-contoh literatur-literatur tentang itu tuh makin banyak. Jadi kita Hmm. benar bisa bilang bahwa kayaknya kalau kita Alexander the Great itu meninggal belum umur 40 loh. Tapi dia udah menjadi apa namanya emperor the whole world itu umur 40 dan sudah 40 mati aja gitu kan. Ketika aku masih umur 20-an, menurut aku umur 40 itu jauh banget dan kayaknya udahlah kiamat dah kalau udah 40. Ternyata enggak. You're Ternyata baru still, dimulai di situ. yes, yes, yes. Dan itu menurut aku si Dax Sulsta adalah generasi yang belum sadar soal itu. Jadi makanya kesadaran itu Hmm. mulai Gen X deh. Kayaknya dia sebelum Oh. sebelum Gen X. Jadi Dax Sulsta ini memang nggak pernah memperhatikan kesehatan tubuhnya. Kalau kamu ngelihat dia di luar tuh udah Hmm. jelas banget dia rambutnya aja nggak disisir gitu loh. Ya, Foto-foto ya. yang beredar kalau di Google tuh bisa menunjukkan banget gitu loh. Dan Iya, Elias Rukla dan sebagainya kan ada di ruang pikir yang kayak gitu, gitu. iya. Hmm. Banyak kayak gitulah digambarkan. Saya juga sempat ini sih nonton beberapa wawancaranya penulis ini dan memang ya gayanya cukup ini juga ya. Maksudnya kayak ini ya bebas lah dia dari gaya rambut, fashionnya. Mungkin memang bisa Entrik. ya bisa tergambar juga lah dalam tulisan-tulisannya. Tapi itu tidak mengurangi nilai yang dia utarakan di sini. Cuman itu buat Iya. kita yang membaca, kita bisa melihat bahwa oh kita pada suatu saat atau kapanpun dalam fase-fase hidup kita bisa Hmm. mengalami.
perasaan-perasaan semacam ini. Tetapi kalau kalau Iya, aku melihatnya, kita udah ada tools-toolsnya. Unit iya, iya. flow state, kalau kamu merasa stagnan, misalnya sama anak-anak bego itu, anak-anak yang kelihatannya hostel ini, gimana bikin mereka ketawa? Iya, iya, Atau ajalah mereka nonton podcast, atau aja mereka ngomong ala podcast gitu kan? Atau iya. do something at least. Jadi Betul. itu Tapi yang di sana setelah setelah kematian Sorstad ini acaranya banyak atau gimana, Mas? jadi Diperingati seperti apa di sana? mau dimanapun di dunia ini, nggak di Indonesia doang, Hmm. ranah sastra itu kan makin menyempit, terutama di generasi Gen Z dan sebagainya yang Ah, eh, membacanya makin membaca itu makin sedikit gitu loh. Jadi aku hmm, masih ketika aku kerja di dunia IT, ketika aku ngomong ini sekitar 5-6 tahun lalu atau lebih hmm. lah. Waktu itu proyekku itu komposisi orangnya masih orang-orang yang seumurku atau Iya, kalau iya. udah lebih muda itu udah lebih muda, masih 5 tahun lebih muda aja. Nah, di Hmm, proyek-proyek yang sekarang ini anak-anak yang masih 20-an, jadi yang baru lulus sekolah gitu. Jadi generasinya makin makin jauh. Aku melihat pola mereka nggak baca gitu. hmm. Nah, tapi kita balik lagi ya. Kita kan ngomong di sini area circle itu sekarang sebel banget karena waktu makan siang dengan kolega-koleganya yang seharusnya adalah orang-orang yang terdidik, tetapi omongan-omongan mereka itu kok banal-banal semua. Yang diomong Iya, itu sesuatu yang cemen-cemen aja. Aku beneran ngalamin ini. Waktu aku belum bisa bahasa Norwegian yang lumayan, aku hmm. tentu nggak bisa kontribusi banyak kan, tetapi aku dengerin percakapan mereka itu sebanal itu. Jadi misalnya, Hmm. oh oke, aku ngomong panjang lebar lagi nih ya. Di Iya, Norwegia iya. itu, kalau kita kuliah, kita tuh bisa ngambil pinjaman untuk kuliah. Pinjaman Nah, uang maksudnya. itu hitungannya pinjaman biaya kuliah, bukan scholarship, tetapi loan. Kayak kita punya cicilan rumah, kita Iya. punya cicilan biaya kuliah. Nah, Ah, salah satu yang disebutkan di sini kan, enggak deh, enggak disebutkan deh. Eh, Kalau kita ngambilnya kebanyakan, misalnya kita lulus, dapat sarjana apa gitu kan, terus kita kuliah lagi, kita ambil loan lagi, itu adalah cara hmm. yang mudah untuk mendapatkan uang dan memperpanjang masa studi. Jadi ada orang yang bisa sampai 3 master karena ngumpulin itu. Oh, Ketika kita lulus ujian, ketika kita lulus gelar, eh, pinjaman itu 40% dipotong jadi scholarship, jadi nggak harus dibayar ulang, nggak harus dibayar. hmm. Tetapi Iya, yang iya. 60%-nya tetap harus dibayar kan. Jadi orang itu ketika lulus dari kuliah itu punya beban utang sama pemerintah, utang studi ini. Tentu saja nggak besar-besar amat gitu kan. Nah, Hmm. ketika dia mulai kerja, terus dia punya beli rumah, nah utang rumah ini yang besar. Oh, Jadi makanya disebut di sini kan budak-budak hutang. Itu masyarakat Norwegia kayak gitu. Jadi kelihatannya ah, bisa eh, sejahtera menurut standar Indonesia, tetapi itu sebenarnya skemanya dimudahkan dengan hutang-hutang itu. Mudah jadi sekali mereka ini berhutang di sini. sampai Nah, sekarang masih gitu berarti, Mas? masih. Jadi ketemu orang-orang kayak gitu tuh bisa banget. Jadi orang yang dia datangnya naik mobil, dia kalau setiap summer dia ke Spanyol dan sebagainya. Tetapi itu semuanya Hmm. hutang. Hutang rumahnya masih Oh, banyak, hutang student loan-nya itu masih banyak gitu kan. hmm. Nah, orang-orang yang cukup cerdas adalah bagaimana caranya supaya hutang itu cepat-cepat ditutup gitu loh. Kalau bisa umur Hmm. 45 udah bebas hutang lah gitu kan. Tapi itu kan Ya, nggak ya. semuanya melakukan itu. Nah, intinya gini, dan itu kalau ada fluktuasi kayak ekonomi perang Ukraina ini kan bunga Iya. bank jadi meningkat, terus bunga-bunga ini jadi meningkat juga, bunga-bunga pinjaman itu. Ah, Nah, itu jadi bahan-bahan omongan di makan siang gitu kan. oke. Apalagi anak-anak Gen Z dengan harga rumah yang luar biasa dibandingkan kenaikan gaji sama kenaikan harga rumah nggak sama peningkatannya. Jadi menurut aku generasi-generasi yang di bawahku ini tekanan Hmm. hutangnya lebih besar dari aku Hmm. karena Berarti
cukup mirip dengan Indonesia ya isunya, maksudnya kayak kalau masalah rumah juga jadi problem juga di sana. Mm-mm, banget banget. Jadi pilihan mereka adalah keluar Oslo atau di dalam Oslo tapi pinjamanmu gede. Jadi 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 tragisnya tuh gini, anak-anak muda itu sebenarnya secara gaji sama kebanyakan orang Indonesia seumur mereka itu jauh banget, gajinya bagus banget gitu loh. Tetapi bahkan Ya, mereka untuk makan siang di kantor itu memilih untuk bawa makanan dari rumah karena menghemat karena utang gue banyak, utang gue banyak gitu kan. hmm. Kadang-kadang mereka itu kadang-kadang makan siangnya gini, aku hari ini bawa ini karena ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Oh, Ring banget kan ngomongan kayak gitu kan. Habis itu aku aja, yuk sampai kita detail itu ya. ya, terus aku bilang, kita minum kopi habis ini ke kafe gitu. Enggak ah, mahal. Sesuatu yang menurut ukuran Indonesia itu, ukuran Murah, dengan gaji mereka tuh harusnya murah gitu loh. Tapi mereka nggak bisa melihat itu murah karena ya memang ada utang utang banyak itu. banget. Heeh. Tapi Hmm. ketika itu sampai menjadi topik pembicaraanmu 24/7 seperti karakter yang di sini itu kan tragisnya di situ. Kamu ada di negara Ya. yang sejahtera loh, men. Kamu Ah, betul juga eh, untuk mendapatkan hutang itu kamu nggak perlu punya kapital kayak di Indonesia kan kalau untuk mendapatkan kredit ya, kamu ya. perlu jaminan-jaminan yang nggak jelas kan. Lebih banyak halangannya gitu. Percakapan-percakapan di Indonesia dengan segala macam struggle perjuangan yang kita lakukan lebih menarik kan. Karena kita udah kalau diomongin lagi kamu mati dua kali gitu loh. Kamu udah menjalani itu ngapain diomongin lagi gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, aku sekarang ketika sudah bahasa Norwegia udah lebih bagus, terus sudah podcast ini juga salah satu yang membuat skill speakingku lumayan ya. Jadi ngomong-ngomong Ah, yang improvisasi gitu, aku bisa membuat anak-anak itu kalau ngomong makan siang sama aku, begitu udah ngomong yang ke yang membosankan itu aku tarik ke ngomong oke. jelas gitu loh. Jadi mereka tuh ketawa-ketawa sehingga kadang-kadang kalau kita mulai banyak WFH, kita mau Ah, dia lihat Irwan WFH atau enggak. Kalau Irwan di kantor, kita ke kantor aja karena makan siangnya tuh menyenangkan gitu loh. Salah oh, satu, bisa bisa semenarik itu ya. iya, jadi salah satu anak yang, jadi balik lagi, poinku salah nih kebanyakan ngomong. Aku mau bilang bahwa mereka tuh nggak baca. Jadi ketika aku bilang aku nerjemahin Dag Solstad, aku nerjemahin Christine Lavransdatter, mereka tuh nggak tahu buku itu apa gitu kan. Bahkan mereka nggak tahu The Joy of Reading. Ketika aku mulai, Tapi mereka tahu penulisnya. Mereka itu udah kalau syukur. nama Mereka penulisnya tahu mereka itu tahu. penulis itu ada gitu ya. Itu udah syukur. Ah, Tapi ya, membaca itu ya. udah jarang banget karena attention span mereka, apa namanya, dengan media sosial dan sebagainya. Jadi salah satu prestasi yang aku lakukan menurut aku ya, sebuah prestasi, episode 2 episode yang lalu deh, itu temanku dari anak-anak kantor yang aku bujuk-bujuk jadi pembaca. Di episode yang Oke, sama si oke. Paul itu salah satu dari mereka. Dan mereka itu, kami di awal-awal baru kenal ini ngapain nih orang yang udah lebih tua satu apa namanya tim sama kami gitu kan. Dia taunya aku karena skillku di proyek-proyek lain. Jadi ada hormatnya di situ. Tetapi ketika ngelihat Ya, ya. makan siang yang menyenangkan itu, aku pun merasa menyenangkan gitu ya. Eh, Ah, jadi ketika dengan semua basic ini, aku bilang, Arya Srukra, kamu sebenarnya punya pilihan loh. Kamu nggak harus miserable iya, iya, iya. gitu. Lagi tapi ya memang di LSUK ya memang didesain seperti itu kan dari awal. Jadi Benar-benar. sejak sejak membacanya itu ya saya juga tidak membayangkan akan ada usaha perjuangan yang dilakukan seheroik itu Mas. Jadi memang eh, menurut saya Sosa juga menggambarkan ini dengan pelan-pelan di awal di suasana kelas itu kan yang tadi kita bahas di depan-depan itu. Nah, di sejak di kelas itu sebenarnya sudah atmosfernya sudah terasa sih bahwa ini orang mau berjuang tapi nggak bisa, ini punya aspirasi tapi dia sudah sadar situasi dan ya jalanin saja lah gimana. Nah, mungkin nanti setelah itu pasti akan ada klimaks, jadi ada opening klimaks. Nah, klimaksnya kan di, dimulai dari payung itu dan akhirnya berkembang lah. Jadi kita bisa menikmatinya sebagai pilihan untuk tidak memilih apa-apa dalam menjalani hidup.
Mungkin beda kalau kasusnya Mas Irwan kan langsung buat meja makannya bisa semeriah itu. Ya, itu apa namanya, self-serving example ya. Maksudku bukan ke Ya, situ ya. sebenarnya. Tetapi balik lagi ke cerita ini, ada satu hal yang menarik buat aku adalah renungan tentang kecantikan dari dua Ah, persepsi. Ya kan? Paragraf ya. pertama aja dibilang bahwa dia say goodbye kepada istrinya yang mulai menggendut, memiliki banyak istri yang telah menggendut yang telah bersama itu kan. Aku dikritik orang kenapa aku milih kalimat itu. Oh iya iya pasti kata gendut ini ya agak lebih Bukan maksudnya lebih. dikritik lucu, dia Oh ini teman cewek yang bilang, teman cewek seumur, oh jadi bukan woke. Jadi dia bilang gini, oh iya, kurang ajar kamu kok pakai kata itu. Dan Dak Sulstad pun dari salah satu artikel yang tentang kematiannya dia itu dia bilang bahwa Dak Sulstad ini seorang yang sama teman-teman penulisnya yang lain itu sangat jujur. Jadi ketika teman-temannya itu punya naskah baru, dikasih ke Dak Sulstad, dia akan membacanya dan akan memberi feedback dengan jujur. Saya pernah hmm. dikritik, kamu kok ngomong ini adegan jelek banget kan gitu deh. Terus saya bales sih, Ah, Dak Sulstad, kamu kok kalau nulis tentang perempuan kok begitu banget sih, gitu kan? Dan dia terima juga gitu kan. Dan ya itu ya mungkin contohnya di sini nih, di penggambaran si Eva itu dari cantik banget sampai ke ya 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 varises di belakangnya itu. betul betul betul. Nah, aku mengaitkannya yang mau aku tarik di sini sebenarnya, aku mengaitkannya antara tadi kan Wawan bilang soal cinta, perkembangan cinta. Si Sulfa di sini tuh mengatakan bahwa ketertarikan fisik sama cinta yang lebih universal itu nggak bisa dipisahkan loh. Jadi ketika kita ingin tetap mencintai orang yang sudah tidak tertarik, tidak menarik, semenarik dia muda dulu, itu ada Iya proses intelektualisasi yang terjadi di situ gitu. ya betul. Ada proses pemaknaan berulang lagi kan. Makanya di bagian akhir itu eh, kita bisa lacak dari ininya apa si Elias ini berulang kali menyatakan bahwa dia tetap suka dengan gaya yang diperlihatkan oleh si Eva meskipun fisiknya tidak se apa tidak seindah di awal-awal itu. Tapi dia selalu membayangkan, misalkan di bagian akhir kan juga ada adegan yang apa cerita yang menjelaskan tentang bagaimana ketika kita mendengar suara orang yang kita kenal tapi sudah tua, kita bisa mendeteksinya. Nah, di bagian situ si Elias ini sebenarnya menjelaskan bahwa ada kesan yang tetap sama dengan si Eva ini. Jadi dia dia tetap merasa bahwa sepertinya Eva tidak berubah baginya. Cuma memang digambarkan bahwa dia menggendut, dia punya ini. Tapi di sisi lain mungkin ini juga apa ya? Di beberapa komentar terkait dengan tulisan si Sosat ini kan ada yang bilang ini lucu, beberapa menjelaskan bahwa tulisan-tulisannya dia lucu. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih Mas, waktu menerjemahkan, karena kalau saya pribadi ya menerjemahkan sesuatu yang lucu itu susah. Jadi kadang sense of humor si penulis dengan sense-nya saya agak beda. Jadi kadang kalau menemukan terjemahan-terjemahan yang banyak humornya saya angkat tangan biasanya. Nah, kalau Mas sendiri waktu proses menerjemahkan ini gimana tuh? Karena humornya pasti akan ini juga jadi tantangan juga tuh. Lucu adalah kata yang tidak muncul selama aku menemukan dan menerjemahkan buku ini. Tapi aku bisa mengerti kenapa disebut lucu karena ironis sarkastik yang lebih Ah, ya. filosofis sih sebenarnya. Iya, iya. Pilihan-pilihan kata yang mungkin terdengar lucu, menggendut dan sebagainya itu di Norwegia itu juga pilihan kata dia cukup tidak normal gitu loh. Makanya Hmm. aku bilang berat badannya meningkat enggak. Karena dia nggak nyebut Iya, badan meningkat, dia nyebutin menggendut. Dia iya, iya. Iya, Jadi aku nggak iya, mau betul. bikin lebih sopan secara politis gitu kan. Terus Ah, yang menarik juga, ya menjawab pertanyaanmu tadi, aku nggak menemukan buku ini lucu sama sekali dalam arti yang humor. Jadi aku tidak perlu melakukan kelucuan-kelucuan iya, iya, iya. dalam gaya-gaya tertentu gitu loh. Tapi kalau ngomongin si Dak Sulsa ini bukan lucu sebenarnya, dia tuh nyentrik.
Jadi orang Hmm. akan melihat itu, orang bisa memaknainya sebagai lucu karena dia bisa ngomong apa adanya di depan publik Ya, ya, ya. tanpa harus membuat orang nanti tersinggung lah atau apa. Itu sendiri sebuah hal yang khas dan aku berusaha, ya aku beneran nggak nambah-nambahin sih di buku ini, aku apa adanya. Dia nulisnya Ya, kayak ya. gitu. Terus bahkan pilihan koma-komanya itu loh, aku kadang-kadang tergoda. Ini kalau di Indonesia mungkin nggak harus kayak gitu ya. Jadi dia ngomong ini koma, koma, koma. Tapi ya aslinya kayak gitu. Aku dan waktu saat itu aku belum berani untuk mengambil perubahan atau mengubah eh, dari sisiku gitu loh. Jadi udah hampir letterlek. Syukurlah kalau Hmm. ketangkap lucunya. Tapi ada yang aku mau bilang nih. Dia kan ngomongin kecantikannya si Eva dan dia bisa punya teori bahwa Eva itu di awal-awal sempat merasa bahwa kecantikannya ini mengganggu, tapi dia mempunyai mekanisme bela diri dari perhatian-perhatian perempuan, perhatian-perhatian Oh ya. pria itu kan. Ah, Perubahannya terjadi ketika Eva sendiri menyadari, atau ketika Elias Ruka menyadari si Eva udah nggak cantik lagi, dan ah, Elias ah. Ruka menyadari bahwa Eva menyadari sendiri bahwa dia udah nggak cantik lagi, Dan, terus dia lepas guardnya itu, jadi orang nggak akan memberi perhatian-perhatian yang tidak diinginkan itu lagi. Nah, hmm. itu adalah setelah guard down-nya, setelah mekanisme bela dirinya tuh diturunkan, sifat-sifat aslinya si Eva ternyata keluar. Ternyata dia matre di sini. Hmm. Dia kan dibilang dia serakah, dia matre gitu kan. Yang dulu nggak kelihatan ketika kamu cantik banget, saya nggak ngeliat kalau kamu itu ternyata matre. Ternyata kamu bisa datang ke party-party terus mengagumi barang-barang tuan rumah dan sebagainya. Kan disebutin di sini. Ketika kamu Ya, ke ya. toko, kamu bisa melihat barang-barang itu. Walaupun kamu nggak ngomongin itu untuk membuat saya merasa bersalah karena nggak bisa membeliin kamu itu. Tetapi saya melihat nafsumu terhadap barang-barang itu tinggi gitu loh. Menurut aku itu satu elemen yang lucu dari cerita ini. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. Cuma Hmm. memang di bagian-bagian situ apa itu kan di bagian-bagian akhir ya. Memang sepertinya itu juga jadi bagian dari resolusi penulis untuk menumpuk beberapa masalah yang dihadapi si Elias ini dan eh, selain menghadapi urusannya sendiri, dia juga harus menghadapi tuntutan-tuntutan Eva sebenarnya. Kan di penutup juga yang paling jelas itu kan biaya kuliahnya ya. Jadi Ya, itu betul-betul bagian penutup yang membuat si tokoh ini harus berpikir berpikir lagi, tapi dia sudah tegas bahwa sudah tidak ada jalan kembali katanya. iya, iya, iya. Dan ada adegan kecil-kecil yang seperti dia tiba-tiba senang banget waktu ada kolega yang bilang, ah aku ngerasa agak sedikit seperti Hans Castorp di sini, sebuah tokoh dari bukunya Oh ya, Thomas Mann. Itu dia tokoh-tokoh senyum banget, oh tiba-tiba ada orang yang ngomongin sastra gitu ya. Eh, tapi di saat itu dia langsung insecure lagi. Dia pengen deketin orang itu, dia pengen ngundang dia ke rumah, tetapi kenapa nggak terlalu dekat lagi ya? Itu menurut aku overthinkingnya lagi kali ya. ya, Dia tahu nih ada kesempatan nih kalau dia punya teman yang ingin dia didekati, kenapa nggak gitu lagi? Dia orangnya pasif, dia mau orang yang kayak si Johan Cornelius kan, si yang Johan. Si Yohan kan alpha male, dia yang gerakin semua. Aku nggak mau ke rumahmu, kamu ke rumahku. Nanti kita Ya, dia yang ngatur gitu loh. Si si Elias ini bukan orang yang punya inisiatif sendiri. Dia mau ya. dunia ini mengakomodir dia gitu loh. Memang kan di beberapa halaman terakhir juga kan ada disebut beberapa penulis kesukaannya si Elias ini, misalnya Kafka, Marcel Proust, Thomas Han itu. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh dari yang penulis-penulis disebutkan itu memang rata-rata tokoh-tokohnya memang yang ini, yang kelam, eh, Iya, jaga iya, iya, sebuah. iya. Itu juga sebenarnya semacam penanda bahwa dia sedang apa membentengi dan semakin memperkokoh bahwa Elias Luka juga salah satu dari tokoh-tokoh yang dihadirkan penulis-penulis kesayangannya. Makanya kita kesan-kesan kesan-kesan pembacaan bahwa wah tokoh ini gelap, tokoh ini menyedihkan, yaitu juga didukung dari referensi penulis-penulis yang sebelumnya dimention. Nah, mungkin itu tadi yang saya bilang di awal, mungkin akan
jauh lebih menyenangkan ketika kita punya referensi bacaan yang cukup luas. Kita tahu beberapa penulis dan beberapa tokoh di dalam buku ini. Nah, mungkin akan lebih terasa karena beberapa penulis memang punya kecenderungan untuk mention penulis yang dia kagumi di dalam novelnya untuk menjelaskan tokoh yang dia tuliskan. Cuma kelemahannya itu tidak semua pembaca membaca apa yang kamu baca. Jadi itu juga ada poin plus minusnya. Cuma ya untuk membuat ini jadi lebih kuat ya kita butuh paham juga dengan nama-nama penulis yang dia sebutkan itu. Seingatku ya, aku baca Unbearable Lightness of Being-nya Milan Kundera gara-gara Oh, baca buku ini. oh, iya Judulnya, iya. judulnya aja keren banget, The Unbearable Lightness of Being. Itu udah diterjemahin ke Indonesia belum ya? Udah Mas, cuma terjemahan yang ini kan yang bukan resmi. Jadi terjemahan yang inilah Jadi apa bebas-bebas. judulnya? Apa ya judulnya tuh? Lupa Karena kayaknya tetap di bahasa Inggris kan atau ada catatan bahasa Indonesianya gitu. Tapi karena, seingat saya pernah deh. karena kan di buku ini dia setelah nyebutin judulnya, dia kan berusaha memakai kata-kata judul itu di kalimat berikutnya. Jadi terpaksa aku kan menerjemahkan judul itu kan ke tidak apa namanya? Ya ada kalimat-kalimat yang mirip judulnya, tapi aku nerjemahnya dari bahasa Norwegia gitu loh. Hmm, Jadi menurut aku ya the unbearable lightness of being. Ya anyway, sepertinya nggak ada deh. Nanti saya cek lagi. Saya lupa, tapi udah ada kayaknya. ringannya eksistensi, cie. Anyway, kita udah hampir 2 jam nih, Wawan. Ya Mas, udah 2 jam ya? Oh iya, udah mau 2 jam. Terus ada nggak elemen tadi? Tadi kan aku ngelemparin elemen-elemen yang menarik buat aku dari novel ini. Kalau Hmm. di Wawan sendiri ada nggak yang something you relate too much or not? Eh, Kalau saya pribadi kan mungkin yang saya tulis di review itu ya Mas, saya bilang ini lebih ke pertanyaan diri sendiri. Tapi di setelah saya baca ulang lagi, jadi sebelum dan setelah itu yang paling itu sekarang adalah ini kegangan apa sih yang sebenarnya saya lakukan. Misalnya saya sekarang lagi saya di awal memperkenalkan diri sebagai penulis kan ya. Saya menulis, tapi karya-karya saya juga tidak dibaca dibaca cukup banyak oleh orang atau mungkin saya belum punya nama lah. Di satu sisi mungkin saya kadang memikirkan itu sebagai sesuatu yang wah saya tidak mencapai apapun atau saya gagal misalkan. Tapi di sisi lain saya juga senang berada di tahap itu karena itu seperti membuat saya harus terus berlatih gitu. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang lebih karena ternyata usaha yang kemarin ternyata cuma segini-gini aja nih, nggak ada yang betul-betul signifikan kalau bahasanya tadi kita. Nah, akhirnya ini juga tergambar kan di Suka di mana dia merasa perjalanan puluhan tahunnya itu mengajar bahasa Indonesia dan karya klasik ternyata gitu-gitu aja. Nah, saya tuh punya ketakutan setelah membacain lagi, jangan sampai saya mau menjadi penulis yang baik, tapi ternyata saya cuma stuck di sini. Jadi itu cukup cukup mengganggu juga waktu membaca ulang ini. Tapi ya mungkin setelah kita diskusi, tadi saya juga belajar dari Mas kalau kita tuh punya pilihan misalkan. Kalau kita bisa melihat orang-orang eksistensialis itu. Jadi apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya siapkan. Nah itu mungkin memang harus kita pikirkan matang-matang. Tapi poin menarik juga dari percakapan kita sore hari ini itu yang strategi membaca itu, Mas. Jadi kalau kita baca buku ini umur 25 tahun, mungkin saya akan baca lagi di umur 40 atau 25, tentu akan terasa beda. Karena saya sendiri yang baca rentang 5 tahun saja, itu ada rasa bedanya. Karena ini kan juga menyangkut tentang usia, tentang bagaimana semangat hidup. Jadi saya sepertinya setuju dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, saya kira itu dulu Mas. Iya benar dan ya mempertegas saja buku setipis ini, tapi kita bisa merefleksi kehidupan dari muda sampai usia pertengahan si tokoh utama dan tokoh-tokoh yang dihadapinya. Dan salah satu
ciri buku yang bagus menurut saya, tanpa harus terjebak masuk ini sastra atau bukan, Iya, adalah iya. ketika orang yang membacanya itu bisa terrefleks, apa, melakukan refleksi sama dirinya, atau istilahnya Orhan Pamuk, penulis kesayangan saya. Kak, Memecah kebukuan di ininya. Kafka itu ya. bukan, kalau kamu bisa mencari elemen-elemen dirimu di, Oh, di buku yang kamu di baca, karya. atau menemukan elemen-elemen dirimu yang kamu baca, itu menurut aku salah satu cirinya. Dan tentu saja ketika kitanya berubah, elemen-elemen yang kita temukan kan berubah juga gitu kan. Jadi dia Iya, seperti betul. apa, kaca benggala gitu loh. Ya, Iya, iya, merekam iya. merekam kedirian pembaca lah. Jadi memang karya-karya sastra kan yang biasanya bertahan abadi kan memang mereka yang bisa mampu merekam realitas sosial, realitas yang ada pada masa itu, dan saking kuatnya ya dia tetap bisa digunakan untuk berkaca di masa sekarang. Nah, itu saya pikir naskah atau karya ini atau novel ini juga punya kemampuan untuk menjelaskan itu, apalagi ketika kita berbicara tentang diri sendiri, hubungan ke teman, hubungan ke anak juga sempat dibahas, terus yang paling penting juga hubungan ke istri atau kekasih. Jadi semua itu pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana kita memaknai diri sendiri dan juga lingkungan dan orang sekitar kita. Nah, itu yang membuat saya percaya kalau buku ini ya selama masih apa punya peluang untuk tetap relevan di beberapa masa ke depan. Wah, bagus banget itu eh, kesimpulanmu. Dan memang benar, buku ini tidak ada atau sudah apa namanya out of print, buku. Ini udah nggak dicetak lagi Mas atau apa perjanjian kontraknya gimana? Biasanya kan kalau terjemahan ada Oh iya, kontraknya. sama sih kayak yang itu, tapi eh, mungkin karena satu dan lain hal, margin kiri belum memutuskan untuk cetak ulang. Hmm, Tetapi kalau aku setuju banget, ini bukan karena aku yang nerjemahin ya, tetapi bukunya Dak Sulsta ini layak dibaca, dan ini sebuah hiburan yang eksistensialis or somehow. Jadi dia memberikan hiburan sekaligus, hiburannya itu sweet and sour and bitter, tidak sekedar eh, menghibur yang gula, hmm, apa namanya, yang manis. Dia memberikan kita sarana untuk merefleksi diri, bermenung-menung. Tapi ya balik lagi, kalau ingin mendapatkan buku ini di Google Play ada e-booknya. ya, Eh, Kayaknya waktu aku ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, yang perpustakaan apa istilahnya itu ada juga di situ beberapa kopi. Jadi buat pembaca Indonesia, saya menyarankan membaca buku ini. Desaklah margin kiri untuk cetak ulang. saya tapi kemarin waktu searching-searching saya sempat nemu di X tuh Twitter yang minta ini kapan cetak ulang lagi nih. Oh ada ya? Nah, sempat sempat lihat gitu. Iya, 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 iya. Dan aku berterima kasih Wawan, eh, salah satu dari sedikit orang yang sudah membaca buku ini yang saya sempat ketemu. Dan terima kasih untuk Ros yang mempertemukan kita. Oh, iya. Semoga Wawan mendapatkan faedah atau menikmati percakapan ini seperti aku menikmatinya. Nah, Dan saya semoga ini percakapan yang pertama ya, bukan yang terakhir ya. siap Mas. Terima kasih. Nanti kita atur-atur Seribu, lagi lah. seribu tahun kebisuan atau 1000 malam kebisuan itu ya. Apa? Oh, buku saya 100 Ya. tahun visuan. Aku udah punya bukunya, aku udah beli di Google Play. Jadi kita Oh, kita bisa agendakan kapan-kapan ya. siap, siap. Makasih ya Mas sudah diajak nih. Terima kasih banyak. Semoga ada gunanya. Insya Allah ada. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih.